Harapan sejati. Saya mengunjungi suami saya yang dalam kondisi vegetatif di rumah sakit ketika seorang petugas kebersihan sedang terburu-buru mengepel lantai. Diam-diam, ia menyelipkan secari kertas kecil ke tangan saya. Jangan bayar lagi. Periksa CCTV hari Minggu lalu, saya mengemudikan mobil perlahan ke lantai bawah tanah panti rehabilitasi Harapan Sejati. Roda mobil berputar tanpa suara di atas lantai beton yang dingin. Suara pendingin udara di terowongan itu terdengar teratur, seperti ritme napas seseorang yang sedang berjuang untuk hidup 1 menit lebih lama. Saya mematikan mesin, duduk diam sejenak, menatap bayangan diri saya di kaca depan. Tahun lalu, Bima, suami saya, mengalami kecelakaan saat mendaki gunung. Dokter mengatakan ia jatuh ke dalam kondisi vegetatif. Sejak saat itu, tempat ini menjadi rumah kedua saya. Selama 365 hari, kecuali saat harus melakukan perjalanan kerja yang tidak bisa dihindari, saya datang ke sini setiap hari. Banyak orang memuji saya, mengatakan saya baik hati, setia, seorang istri yang sangat baik. Mereka bilang suami saya sangat beruntung. Saya sudah terbiasa mendengarnya. Dipuji atau tidak, saya akan tetap datang. Karena saya adalah istrinya. Karena putri saya, Maya, masih memanggilnya ayah. Lift naik ke lantai atas tanpa suara aneh. Pintu logamnya tertutup, memantulkan wajah saya yang anehnya tampak tenang. Keluar dari lift, Ibu Dewi, kepala perawat, bergegas menghampiri dengan senyum yang pas. Ibu Sari Purnamasari sudah datang ya. Kondisi Bapak Bima hari ini stabil. Semua indeksnya masih normal. Saya berterima kasih padanya, membuka dompet, dan mengeluarkan kartu kredit untuk biaya bulan berikutnya 125 juta rupiah lalu menyerahkannya. Tolong diurus ya, Bu. Angka itu dipotong dari rekening kami secara otomatis setiap bulan, seperti lubang tanpa dasar yang terus menelan seluruh aset bersama kami. Ibu Dewi menggesek kartu dan menyerahkan kembali bukti pembayaran dengan sopan, sambil menambahkan, nutrisi dan obat-obatan yang kami gunakan adalah yang terbaik. Perawatan 1:1 ini tidak akan ada kesalahan. Saya mengangguk, membawa termos di tangan, berjalan menyusuri koridor menuju kamar paling ujung di sisi selatan. Sinar matahari masuk melalui jendela besar. Aroma disinfektan bercampur dengan wangi bunga yang ditata mewah, bersih hingga terasa dingin. Bima terbaring di sana, dikelilingi selang, dan alat-alat penunjang kehidupan. Layar monitor berkedip-kedip dengan kurva yang teratur, mengeluarkan bunyi bip pelan. Wajahnya masih sama, tetapi matanya yang dulu cemerlang kini hanya kegelapan yang tenang di bawah kelopak mata. Saya meletakkan termos. Di dalamnya ada sop ikan gabus yang bergizi, yang tidak bisa ia telan. Makanan itu hanya bisa diberikan melalui selang, tapi saya tetap melakukannya. Ini adalah sebuah ritual, sebuah dalih untuk membuat saya percaya bahwa ia masih bisa mencium aroma masakan rumah. Saya membuka tutupnya. Uap panas yang harum dan manis mengepul. Saya duduk di samping tempat tidur, memegang tangannya tangan yang dulu tak terhitung kali menggenggam tangan saya melewati hujan dan panas, kini dingin dan tak terasa. Bima, aku datang, bisik saya, seolah berbicara pada orang yang sedang tidur. Hari ini perusahaan rapat membahas proyek lamamu. Aku menggunakan proposal yang kamu susun. Mereka semua memujimu hebat. Oh ya, Maya memenangkan juara pertama lomba piano di sekolahnya. Dia terus bertanya kapan ayah akan datang melihat penampilannya. Saya terus bercerita dengan suara lembut, tidak mengeluh, seolah semuanya masih normal. Saya menyeka wajahnya, tangannya, dan merapikan selimutnya. Selama setahun terakhir, saya menjadi sangat ahli dalam pekerjaan ini hingga terkadang merasa seperti mesin. Tapi saya tahu, jika saya runtuh, pilar rumah ini akan ikut hancur. Saat saya membungkuk untuk merapikan bantalnya, pintu kamar terbuka pelan. Seorang pria parubaya mendorong troli pembersih masuk. Perawakannya agak gemuk, wajahnya biasa saja hingga mudah dilupakan. Dia mengangguk hormat kepada saya, dan mulai membersihkan ruangan dalam diam. Saya tidak terlalu memperhatikannya, terus berbicara dengan Bima tentang putri kami, makanan, dan orang tua kami di rumah. Kain pel bergerak pelan, mengeluarkan suara gesekan. Anehnya, jalur yang ia ambil berputar-putar, menghindari area tempat saya duduk. Ia membersihkan sudut-sudut lain terlebih dahulu, sebelum akhirnya sampai di belakang saya.
Gagang pelnya tidak sengaja menyentuh kaki kursi, menimbulkan bunyi tuk. "Maaf, Bu, maaf," katanya, terdengar terkejut. Suaranya terdengar tulus. "Tidak apa-apa," jawab saya seperti biasa, tanpa menoleh. Ia membungkuk seolah-olah akan membersihkan area yang tersentuh, dan saat ia berdiri, mendorong troli melewati sisi saya menuju pintu, saya merasakan saku mantel kanan saya tersentuh. Sangat ringan, seperti hembusan angin. Pintu kamar tertutup. Ruangan kembali sunyi. Tapi pada saat itu, jantung saya terasa seperti ada kerikil yang jatuh ke permukaan air yang tenang, menciptakan riak-riak kecil yang terus meluas. Saya tetap membungkuk, tetap berbicara dengan Bima, tetap menyeka tangannya, berusaha menjaga ritme napas saya tetap normal. Tapi saya tahu dengan jelas, ada sesuatu yang bertambah di saku mantel saya. Secari kertas kecil yang terlipat, sudutnya kaku dan dingin. Saya tidak langsung mengeluarkannya. Saya menunggu. Saya menceritakan semua tentang Maya, seolah-olah tidak ada yang terjadi. Saya duduk di sana selama setengah jam lagi sampai supnya mendingin. Saya membereskan barang-barang seperti biasa, membungkuk dan mengecup keningnya dengan lembut. "Bima, aku pulang dulu, ya. Besok aku datang lagi." Keluar ke koridor, Ibu Dewi sedang sibuk. Saya masuk ke dalam lift, pintu logam tertutup. Hanya ketika sendirian, saya baru merogoh saku, mengeluarkan kertas itu. Kertasnya sangat tipis, dan tangan saya yang berkeringat membuatnya sedikit lecek. Saya membukanya. Hanya ada 2 baris tulisan tangan yang tergesa-gesa, seolah penulisnya takut ketahuan. "Jangan bayar biaya perawatan lagi. Periksa CCTV hari Minggu lalu." Saya menatap tulisan itu. Tenggorokan saya kering. Jangan bayar biaya perawatan. Uang itu yang membuat Bima tetap hidup. Berhenti membayar sama saja dengan menandatangani surat kematiannya. Tapi orang yang memberikan kertas ini mempertaruhkan pekerjaannya. Ketakutan dalam tulisan tangannya terasa nyata. Saya tidak pulang ke rumah. Saya mengemudi ke tempat parkir dekat kantor, duduk sendirian di dalam mobil, membaca kertas itu berulang kali. Di kepala saya, semua detail terhubung seperti roda gigi, kain pel yang berputar-putar, sentuhan yang tampak tidak disengaja, kertas yang dilipat dengan hati-hati. Sebelum menikah, saya adalah seorang auditor keuangan. Saya paham satu hal, ketika ada sinyal anomali, jangan membuat keributan, kumpulkan bukti. Keesokan paginya, saya tiba di rumah sakit lebih awal, tapi tidak masuk ke kamar Bima. Saya langsung menemui Dr. Hermawan, direktur rumah sakit. Beliau berusia di atas 50 tahun, berkacamata. Bicaranya lembut, aroma dupa cendana samar-samar tercium, seolah ingin meyakinkan orang bahwa ini adalah tempat yang manusiawi. "Pagi sekali. Bu Sari, apakah ada yang salah dengan Pak Bima?" Saya berpura-pura bingung, menyentuh daun telinga kiri saya yang kosong. "Begini, Dok. Sepertinya saya kehilangan anting-anting berlian kenang-kenangan pernikahan saya. Saya rasa jatuh di kamar suami saya hari Minggu lalu. Saya sudah minta tolong dicari tapi tidak ketemu. Saya hanya ingin..." Saya berhenti sejenak. Saya hanya ingin meminta izin melihat rekaman CCTV koridor hari itu, supaya tahu kira-kira jatuhnya di mana. "Biar hati saya tenang, Dok." Dr. Hermawan menatap saya dengan tatapan penilai seorang penyedia layanan kelas atas. Saya tahu ia enggan membuka rekaman CCTV, tapi ia juga tidak bisa membiarkan klien VVIP mengeluhkan kehilangan barang. Akhirnya, ia mengangguk, menelepon bagian keamanan untuk membawa saya ke ruang monitor, menekankan bahwa saya hanya boleh melihatnya di sana. Layar terbagi menjadi banyak kotak. Saya meminta mereka memutar video koridor di depan kamar Bima sejak saya meninggalkan ruangan hari Minggu lalu. Saya berusaha mempertahankan ekspresi wajah seorang istri yang lelah sedang mencari barang kenangan. Waktu berjalan cepat, orang-orang berlalu lalang seperti biasa. Saya mulai curiga, apakah saya hanya berlebihan. Hingga siang hari, sebuah gambar muncul yang membuat saya merinding sampai ke tulang punggung. Dani, adik Bima, muncul bersama Rina, istrinya. Mereka berdua sering berkunjung dan selalu menangis terseduh-seduh di depan mertua kami. Tapi hari itu, di belakang mereka, ada seorang pria lain mengenakan jas putih, memakai masker, dan topi yang ditarik rendah, membawa tas dokter hitam. Saya perhatikan baik-baik,
Orang itu bukan dokter di rumah sakit ini. Selama setahun keluar masuk, saya hafal wajah semua orang. Pria ini, Eko, adalah orang asing. Mereka bertiga masuk ke kamar Bima, berada di dalam sekitar 15 menit, lalu keluar. Dani dan Rina berdiri menunggu sejenak. Rina bahkan menyeka matanya seolah baru saja menangis. Jika tidak tahu apa-apa, orang akan berpikir mereka sangat menyayangi kakak mereka. Tapi sekarang, yang saya lihat hanyalah sebuah pertunjukan. Saya meminta video itu diperlambat. Ketika pria berjas putih itu berbalik, pergelangan tangannya memperlihatkan jam tangan emas yang berkilauan, tidak cocok dengan jas putihnya yang tampak murah. Saya diam-diam merekam video pendek dengan ponsel saat petugas keamanan berpaling untuk menerima telepon. Meninggalkan ruang monitor, punggung saya basah oleh keringat. Saya mengemudi ke apartemen lama tempat saya dan Bima pernah tinggal. Saya membuka brankas, mengeluarkan map berisi dokumen keluarga yang sebelumnya jarang saya sentuh, sertifikat tanah, investasi, dan sebuah map bertuliskan dana perwalian keluarga. Saya membaca setiap huruf, dan akhirnya saya mengerti mengapa kertas itu bertuliskan, jangan bayar biaya perawatan lagi. Selama Bima masih hidup, meskipun dalam kondisi seperti ini, dana perwalian wajib membayar semua biaya medis tanpa batas atas permintaan wali sahnya. Dan saya adalah wali sah itu, artinya, 125 juta rupiah per bulan, biaya obat, biaya perawatan, semuanya ditarik secara teratur, seperti aliran darah yang keluar dari tubuh. Tapi, jika Bima meninggal, manfaat dana itu akan dialihkan ke ahli waris berikutnya, dan ahli waris berikutnya adalah Dani. Saya menjatuhkan map itu, tangan saya gemetar, tapi mata saya kering. Selama setahun ini, saya pikir saya sedang menyelamatkan suami saya. Ternyata, saya mungkin hanya memperpanjang waktu bagi orang lain yang tidak sabar menunggu warisan. Ponsel saya bergetar. Sebuah pesan dari teman baik saya yang bekerja sebagai pengacara, Bayu. Saya mengirimkan video CCTV itu padanya. Jawabannya singkat, pria berjas putih itu namanya Eko. Bukan dokter. Dia penjual obat-obatan ilegal, pernah dihukum karena menjual obat-obatan dari sumber yang tidak jelas. Saya duduk termenung di apartemen lama. Bau debu, kayu, dan kenangan lama bercampur aduk, membuat saya merasa sedih seolah ada yang meremas jantung saya. Tapi segera setelah kesedihan itu, sesuatu yang lain muncul, kewaspadaan. Saya tidak bisa lari, dan berteriak di depan wajah Dani. Saya tidak bisa melapor ke polisi tanpa bukti yang cukup, karena mereka akan segera menarik diri dan menghapus semua jejak. Saya hanya punya satu cara, memainkan peran sebagai istri yang sudah diambang keputusasaan, agar mereka menunjukkan wujud aslinya. Malam itu, saat kembali ke rumah besar, Dani dan Rina sudah duduk menunggu bersama mertua saya. Mereka menatap saya, seperti melihat mangsa yang kelelahan. Mereka bilang dokter mengatakan Bima, sudah tidak ada harapan. Mereka bilang biaya perawatannya terlalu tinggi. Mereka bilang sudah seharusnya Bima dibiarkan pergi dengan tenang. Ayah mertua memukul meja. Ibu mertua menangis. Sedangkan saya menundukkan kepala. Bahu saya bergetar. Suara saya tercekat. Sari tidak tahu harus bagaimana lagi, Bu. Di mata mereka, saya melihat kilatan harapan yang sekilas, lalu padam. Malam itu, saya tidur di samping Maya, mendengarkan napasnya yang teratur. Saya menatap langit-langit kamar, hati saya sedingin air di sumur. Jika mereka berani membawa penjual obat ilegal ke dalam kamar pasien, apa langkah mereka selanjutnya? Keesokan paginya, telepon dari Panti Rehabilitasi Harapan Sejati, membuat saya mengerti, mereka sedang mempersiapkan kecelakaan yang bersih. Orang di seberang telepon berkata pelan, Ibu Sari, ya? Sepertinya tim teknis baru saja memeriksa ventilator dan menyebutkan ada kemungkinan malfungsi. Saya menggenggam telepon erat-erat. Di kepala saya hanya ada satu kalimat, jika ventilator mengalami malfungsi, dan saya dibujuk untuk menandatangani penurunan tingkat perawatan, maka kematian Bima akan menjadi sebuah tragedi yang tidak perlu dipertanggungjawabkan oleh siapapun. Saya menarik napas dalam-dalam. Saya tahu, mulai saat ini, saya tidak boleh terlambat sedetik pun. Saya mematikan telepon, duduk diam di dalam mobil di lantai bawah tanah Panti Rehabilitasi Harapan Sejati. Jantung saya seperti diremas oleh seseorang.
Kata malfungsi ventilator terdengar seperti istilah teknis, tapi bagi saya sekarang, itu terdengar seperti akta kematian yang sudah ditulis, hanya tinggal menunggu tanggal dan waktu yang tepat untuk diisi. Saya tidak boleh panik. Saya sudah terlalu lama memainkan peran sebagai wanita yang hancur, dan kehancuran itulah yang membuat Dani dan Rina semakin berani. Jika saya menunjukkan sedikit saja kewaspadaan, mereka akan mundur, mengubah rencana, dan menghapus jejak. Saya hanya punya satu cara, masuk ke rumah sakit seperti biasa, tetap menjadi ibu sari yang lembut dan berbakti, tapi di dalam kepala, jaring perangkap sudah terpasang. Saya mengemudi ke atas, langsung ke meja perawat. Ibu Dewi melihat saya dan langsung tersenyum. Pagi sekali, Bu Sari. Iya, Bu. Semalam putri saya, Maya, terus mengigau memanggil ayahnya. Jadi saya tidak bisa tidur, jawab saya dengan suara lembut, berusaha membuat mata saya terlihat merah seperti baru saja menangis. Bu Dewi, hari ini saya ingin bertanya sedikit lebih detail tentang ventilator Pak Bima. Beberapa hari ini, saya lihat indeksnya naik turun. Saya khawatir sekali. Ibu Dewi terdiam sejenak, lalu meyakinkan, peralatan di sini perawatannya terjadwal, Bu Sari. Ibu bisa tenang. Kondisi Pak Bima stabil. Saya mengangguk, tidak bertanya lebih lanjut. Saya tahu bertanya terlalu banyak akan menimbulkan kecurigaan. Saya hanya meminta satu hal yang sangat biasa. Jika ada perubahan obat atau nutrisi, tolong ingatkan saya untuk menandatangani dokumennya ya Bu. Saya takut terlewat. Ibu Dewi mengiyakan, tapi saya melihat matanya melirik sekilas ke arah pintu ruang direktur, lalu kembali lagi. Lirikan sekilas itu sudah cukup bagi saya untuk tahu bahwa di rumah sakit ini, ada sesuatu yang berjalan secara rahasia yang belum bisa saya sentuh. Saya masuk ke kamar Bima. Sinar matahari masih menembus jendela. Aroma disinfektan masih bersih dan dingin. Ia terbaring di sana tanpa bergerak, tapi wajahnya masih wajah yang sama yang selalu tersenyum padaku di dapur setiap pagi. Saya meletakkan termos sop ikan, duduk di samping tempat tidur, dan memegang tangannya. Bima, aku tahu kamu bisa mendengarku, kan? Bisik saya, cukup keras untuk didengar oleh diri saya sendiri. Aku tidak akan membiarkan mereka melakukan hal kotor padamu. Meskipun aku harus menjadi orang jahat di mata semua orang di rumah, aku akan melakukannya. Saya menyeka tangannya, sambil mengamati segala sesuatu di dalam ruangan, semuanya masih di tempatnya. Hanya satu hal yang berbeda. Sebuah stiker kecil di samping ventilator. Ada tanda tangan teknisi baru. Tintanya masih segar. Jantung saya berdebar. Mereka baru saja menyentuh mesin ini. Saya tidak punya hak untuk mencabut mesin atau berteriak memanggil siapapun. Saya hanya membungkuk, menempelkan wajah saya di dekatnya seperti seorang istri yang sedang berbisik mesra, tapi mata saya dengan cepat melirik ke kabel daya, kunci pengaman konektor. Selama setahun ini, saya telah mempelajari segalanya, setidaknya saya tahu apa yang normal. Tapi kunci di konektor hari ini terasa lebih longgar dari biasanya. Saya bangkit, berjalan keluar ke koridor, berpura-pura mengambil tisu tambahan. Pada saat itu, saya melihat Dani dan Rina keluar dari lift. Ketika mereka melihat saya, ekspresi mereka langsung berubah menjadi iba dan tulus, seperti adik yang datang untuk membantu kakaknya. Rina menghampiri dan memegang tangan saya. Mbak Sari, kami dengar dari ibu kalau Mbak semalam kelelahan, jadi kami mampir untuk melihat Mbak dulu. Dani pun menghela napas. Mbak, jangan menyiksa diri lagi. Mbak sudah melakukan lebih dari cukup. Saya menatap mereka, hati saya dingin, tapi di luar saya tetap gemetar. Aku hanya ingin dia tidak terlalu menderita. Rina menarik saya lebih dekat, berbicara pelan seolah takut orang lain mendengar. Mbak sudah bilang ke pihak rumah sakit, kan? Tentang beralih ke perawatan dasar, itu akan lebih ringan untuknya, dan juga lebih ringan untuk Mbak. Saya mengangguk. Sudah kubilang, kurasa ini sudah kehendak Tuhan. Dani melirik ke dalam kamar Bima, lalu berkata, Mbak tenang saja, kami akan sering mampir. Mbak pulang saja istirahat, kasihan Maya, anak-anak susah, kalau tidak ada ibunya. Mendengar kata tidak ada ibunya, bulu kuduk saya berdiri. Mereka berbicara tentang moral, tapi mata mereka terpaku pada pintu kamar, seperti orang yang sedang menatap brankas yang akan segera terbuka.
Saya berpura-pura lemah dan duduk di kursi tunggu di koridor. Biar aku istirahat sebentar di sini. Kepalaku sedikit pusing. Rina segera memanggil Ibu Dewi. Bu Dewi. Mbak Sari kelelahan sekali. Ibu Dewi berlari dengan penuh perhatian, memberikan segelas air hangat. Mereka bertiga berdiri di sekitar saya, seperti potret keluarga yang harmonis. Saya menyesap sedikit air, lalu berkata dengan suara serak, "Maaf ya, aku merepotkan kalian semua." Dani melambaikan tangannya. "Jangan bicara begitu, Mbak." Tapi saat mereka sibuk menopang saya melihat seorang pria berseragam teknisi berjalan di ujung koridor, mendorong troli peralatan. Di bajunya ada tanda pengenal bertuliskan Eko. Saya belum pernah melihat orang ini sebelumnya. Dia berhenti di depan kamar Bima, mengetuk pelan, dan tanpa menunggu jawaban, ia membuka sedikit pintu. Dani segera berdiri menghalangi pandangan saya, berbicara lebih keras, "Mbak Sari, pulang dulu saja. Kami akan berjaga di sini. Kalau ada apa-apa, kami akan telepon." Saya mengerti. Mereka ingin saya pergi agar mereka bisa menyelesaikan malfungsi itu. Saya menggigit bibir dalam, memaksa jantung saya berdetak normal, lalu mengangguk. Aku pulang, ya." Titik Bima. Rina memeluk saya, menepuk punggung saya pelan seolah menenangkan. "Mbak tenang saja. Saya masuk ke kamar Bima untuk terakhir kalinya sebelum meninggalkan rumah sakit." Seperti biasa, saya membungkuk, memegang tangannya, mengecup keningnya. Tapi pada saat itu, saya diam-diam menyembunyikan alat perekam suara sekecil ibu jari di bawah bantalnya, jenis yang tidak memiliki lampu, tidak bersuara. Bayu yang membawanya untukku semalam. Saya tidak yakin apa yang bisa direkamnya, tapi jika mereka berbicara di dalam kamar, saya butuh suara mereka. Saya berjalan lurus keluar tanpa menoleh. Ketika pintu lift tertutup, kaki saya lemas. Saya bersandar di dinding, menghela napas panjang. Sesampainya di tempat parkir, saya tidak buru-buru pergi. Saya menelepon Bayu. "Bayu, mereka sedang merencanakan kecelakaan dengan ventilator." Bayu terdiam sejenak, lalu berkata cepat, "Lapor polisi sekarang." "Jangan," jawab saya tegas. "Belum ada bukti yang mengikat mereka. Mereka akan menyangkal. Kalau Bima meninggal, apa yang bisa kupakai untuk menjerat mereka?" Bayu menarik napas berat. "Lalu Mbak mau bagaimana? Aku butuh orang dalam rumah sakit." Saya melihat secarik kertas lama di dompet saya, telapak tangan saya dingin. Orang yang memberiku kertas ini, namanya Agus. Bayu memberitahu saya untuk menghubunginya. Saya tidak menelepon. Saya mengemudi memutar ke belakang rumah sakit, ke pintu keluar masuk samping tempat truk sampah biasa lewat. Saya menunggu sampai jam pergantian shift. Ketika saya melihat Pak Agus mendorong troli pembersih keluar, posturnya lebih bungkuk dari kemarin. Saya turun dari mobil. Dia melihat saya, wajahnya pucat, matanya gelisah seolah takut terlihat. "Saya tidak akan mengapa-apakan Bapak," kata saya pelan, menjaga suara saya tetap normal. "Saya hanya ingin menolong suami saya. Dan saya akan menolong Putri, Bapak juga." Pak Agus tertegun. Ibu tahu, saya tahu Putri Bapak menderita penyakit jantung." Saya menatap lurus. "Saya sudah menghubungi dokter spesialis. Saya akan menanggung semua biaya operasi dan pemulihannya. Bapak tidak perlu membayar sepeser pun. Sebagai gantinya, bantu saya satu hal. Lindungi Pak Bima dari kecelakaan itu." Tangan Pak Agus gemetar, kedua matanya memerah. "Bu Sari, saya hanya seorang petugas kebersihan. Justru karena Bapak seorang petugas kebersihan, Bapak bisa melihat apa yang tidak dilihat orang lain," kata saya perlahan. Hari ini Dani dan Rina datang ke rumah sakit. Setelah itu, ada seorang teknisi bernama Eko masuk ke kamar. "Tolong lihat apa yang mereka lakukan, apa yang mereka katakan. Dan jika memungkinkan, cari bukti bahwa mereka mengutak-atik ventilator itu untuk saya." Pak Agus menelan ludah. "Kalau mereka tahu, putri saya akan mengatur agar putri Bapak masuk rumah sakit minggu ini juga. Begitu putri Bapak berada di tempat yang aman, mereka tidak punya cara untuk mengancam Bapak lagi." Saya meletakkan sebuah ponsel kecil di tangannya. "Gunakan ini untuk menelepon saya saja. Jangan simpan nama, jangan kirim pesan sembarangan." Dia menatap ponsel itu,
seolah sedang memegang bara api. Lalu, ia menundukkan kepalanya dalam-dalam. Baik, Bu Sari. Saya akan bantu. Saya masuk ke mobil dan pergi, jantung saya berdebar kencang. Saya baru saja mendapatkan sekutu, tapi permainan ini sekarang semakin berbahaya. Karena dengan melibatkan Pak Agus, saya telah menariknya keluar dari zona aman seorang pembisu. Malam itu, saya kembali ke rumah besar seperti biasa. Ibu mertua sedang duduk memetik sayuran, matanya masih bengkak karena terlalu banyak menangis. Melihat saya, ia segera berdiri. Sari, sudah pulang? Hari ini ke rumah sakit? Bagaimana Bima? Saya berlutut, memegang tangannya, suara saya bergetar. Sudah, Bu, dia masih sama saja. Maafkan Sari, Bu, Sari lemah sekali. Ibu mertua memeluk saya dan menangis tersedu-sedu. Jangan minta maaf, Nak, Ibu sayang kamu. Ayah mertua duduk di meja teh, diam seperti patung. Dia menatap saya dengan tatapan yang rumit, campuran antara marah dan putus asa. Saya mengerti, di dalam hatinya, segalanya sedang bergejolak. Putra sulungnya seperti itu, putra bungsunya bertingkah aneh, dan saya seperti perahu rapuh di tengah arus deras. Malam harinya, saya berbaring di samping Maya. Putri saya memeluk leher saya dan bertanya pelan, Mama, apa ayah akan pulang untuk melihatku main piano? Saya memalingkan wajah, takut ia melihat mata saya yang merah. Tentu, sayang. Kamu terus berlatih, ya? Ayah pasti akan mendengarnya dari dalam hatinya. Ayah akan bangga. Putri saya tertidur. Saya membuka ponsel. Tepat pukul 11 malam, ponsel bergetar. Sebuah pesan dari nomor tak dikenal, hanya beberapa kata. Mereka masuk ke kamar. Teknisi membuka ventilator. Saya sedang mengawasi, Ibu jangan tidur. Saya bangkit duduk, jantung saya serasa mau copot. Saya tahu, malam ini mereka akan beraksi. Ponsel bergetar di tangan saya merasa seperti mendengar detak jantungnya. Mereka masuk ke kamar. Teknisi membuka ventilator. Saya sedang mengawasi. Ibu, jangan tidur. Saya bangkit, mengenakan mantel tanpa sempat bercermin. Seluruh rumah besar sunyi senyap, hanya suara jam dinding yang berdetak, tik-tok, seolah sedang menghitung mundur. Saya tidak boleh langsung lari ke rumah sakit. Jika saya muncul, mereka akan mengunci pintu, memanggil keamanan dengan alasan keluarga membuat keributan, dan semuanya akan berakhir dalam laporan yang dingin dan tidak berperasaan. Saya butuh sesuatu yang lebih pasti, saksi dan jejak yang masih segar. Saya menelepon Bayu, berkata singkat. Mereka sedang mengutak-atik mesinnya. Aku mau kamu siapkan polisi, tapi jangan masuk dulu. Tunggu di depan gerbang. Bayu hanya berkata satu kalimat, jaga dirimu baik-baik, Mbak. Saya mengirim pesan pada Pak Agus, jaga jarak. Rekam suara. Jangan sampai mereka melihatmu. Lalu saya menelepon Ibu Dewi. Suara saya dibuat normal, tapi cukup bergetar untuk meyakinkan. Bu Dewi, saya sesak napas. Sepertinya stres seharian, saya takut pingsan di jalan. Tolong lihat Pak Bima sebentar, ya. Saya sedang dalam perjalanan kembali ke rumah sakit. Ibu Dewi terdengar khawatir, menyuruh saya mengemudi pelan-pelan. Saya menutup telepon, memutar balik mobil. Hujan gerimis mulai turun, lampu jalan membias panjang di kaca. Saya memikirkan Maya yang sedang tidur, memikirkan Bima yang terbaring di sana, tidak tahu bahwa hidupnya sedang ditimbang. Untuk pertama kalinya, saya merasa begitu lemah sekaligus begitu kuat. Saya tidak masuk lewat pintu utama. Saya memarkir mobil di area parkir samping, berjalan memutar lewat koridor staf. Pak Agus mengirim pesan lokasi ruang teknisi di sebelah gudang peralatan di lantai 2. Saya bersembunyi di balik dispenser air, jantung berdebar kencang di telinga. Dari kejauhan, saya melihat Dani berdiri menghalangi pintu kamar Bima, posturnya tegang. Rina berjalan mondar-mandir sambil menekan ponsel. Teknisi, Eko, mendorong troli peralatan, membungkuk memeriksa sesuatu. Pintu kamar sedikit terbuka. Saya tidak bisa mendengar suara di dalam, tapi saya melihat Eko membungkuk di dekat ventilator, tangannya sedang memutar sebuah kunci. Dani melihat sekeliling, matanya bergerak liar. Rina berdiri di sudut buta, seolah sedang berjaga. Saya menggenggam ponsel di saku mantel, menekan tombol rekam suara dari jarak jauh,
Meskipun tahu suaranya akan buruk, tapi saya butuh momen itu. Pak Agus muncul di ujung koridor, membawa kain pel, wajahnya menunduk. Dia berhenti di dekat kamar, berpura-pura mengepel. Saya melihatnya perlahan mengangkat ponsel, menempelkannya di saku bajunya. Dia menepati janjinya. Tiba-tiba, suara bip yang lebih kencang dari biasanya terdengar dari dalam kamar. Jantung saya mencelos. Dani mengatakan sesuatu dengan suara rendah tapi keras. Rina berbisik di dekat pintu, cepat. Saya tahu, jika terlambat 1 menit lagi, mereka akan berhasil menciptakan skenario itu. Saya menekan nomor Ibu Dewi lagi, suara saya terputus-putus. Bu Dewi, saya pusing sekali. Saya di koridor staf. Sepertinya, ada masalah dengan mesin Pak Bima. Saya tidak menunggunya menjawab. Saya berlari keluar, langsung menuju pintu kamar, mendorongnya dengan keras. Pintu terbuka. Ketiganya menoleh, Eko terkejut, tangannya masih berada di kunci ventilator. Dani tertegun sejenak, lalu cepat-cepat menenangkan diri. Mbak Sari, apa yang Mbak lakukan? Saya tidak menjawab, langsung berlari ke tempat tidur, meletakkan tangan di dada Bima. Ritme mesin melemah. Saya berbalik ke arah Eko, suara saya tajam. Apa yang sedang Anda lakukan dengan mesin suami saya? Eko tergagap, pemeriksaan rutin. Pemeriksaan rutin tengah malam? Tanpa perawat penanggung jawab? Tanpa tanda tangan keluarga? Saya menatapnya lurus. Siapa yang mengizinkan Anda masuk? Dani maju, suaranya keras. Mbak, jangan membuat keributan. Kami yang memanggil teknisi karena mesinnya memberi alarm palsu. Alarm kapan? Tanya saya cepat. Siapa yang melapor? Mana laporannya? Rina menarik tangan saya, berkata pelan. Sudahlah, Mbak. Besok saja dibicarakan. Pada saat itu, Ibu Dewi berlari datang, diikuti 2 perawat lain. Melihat kejadian itu, ia berhenti. Ada apa ini? Saya menunjuk Eko. Orang ini sedang membongkar kunci ventilator tanpa izin, tanpa perintah, tanpa tanda tangan. Ibu Dewi melihat ventilator, melihat stiker perawatannya. Wajahnya pucat. Siapa yang memanggil Anda? Dani hendak membuka mulut, tapi suara langkah kaki dari ujung koridor memotongnya. Pak Agus berjalan mendekat, suaranya gemetar tapi jelas. Saya melihat mereka masuk, saya punya rekamannya. Koridor menjadi sunyi senyap. Rina langsung berbalik ke arah Pak Agus, matanya melotot. Kamu bicara omong kosong apa? Pak Agus menunduk, tangannya gemetar tapi tidak melepaskan ponselnya. Saya tidak bicara omong kosong. Saya dengar Pak Dani menyuruh teknisi untuk membuatnya seolah-olah mesin rusak secara alami. Dani menerjang maju. Kamu memfitnah. Saya mengulurkan tangan menghalangi, menatap Ibu Dewi. Bu Dewi, saya minta Anda kunci mesin ini, panggil direktur rumah sakit, dan panggil keamanan sekarang juga. Ibu Dewi menatap saya, lalu menatap Bima. Akhirnya, ia mengangguk. Perawat lain menekan tombol interkom. Keamanan muncul beberapa menit kemudian. Eko ditahan. Wajahnya pucat pasi. Dokter Hermawan tiba, mengenakan jasnya dengan tergesa-gesa. Dia melihat sekeliling, suaranya tegas. Apa yang terjadi? Saya berkata pelan, kata demi kata, ada orang yang mencoba mengutak-atik ventilator pasien tanpa izin, ada saksi, ada rekaman suara. Saya minta dibuat berita acara sekarang juga. Dani tertawa kering. Pak Direktur, ini hanya salah paham. Diam, potong saya. Untuk pertama kalinya, saya tidak menjaga sopan santun. Adik ipar pasien tidak punya hak memerintahkan teknisi. Kakak ipar pasien tidak punya hak mengutak-atik peralatan. Kalau ini salah paham, buktikan dengan dokumen. Dokter Hermawan menatap Eko. Pak Eko, siapa yang memanggil Anda? Eko gemetar, melihat ke arah Dani, lalu ke Rina, kemudian menunduk. Pak Dani bilang mesinnya ada sinyal error, minta saya tangani cepat. Tangani bagaimana? Tanya Dokter Hermawan. Eko diam. Pak Agus maju 1 langkah. Di rekaman, Pak Dani bilang, putar pelan-pelan saja, nanti kita laporkan mesinnya malfungsi. Suasana membeku. Rina menangis melengking. Jangan dengarkan dia. Dia cuma petugas kebersihan. Justru karena dia petugas kebersihan, kata saya, dia bisa melihat apa yang orang lain pura-pura tidak lihat.
Saya berbalik ke Dokter Hermawan. Saya sudah memberitahu pengacara saya, mereka sedang menunggu di depan gerbang. Saya juga sudah memberitahu pihak berwenang tentang adanya sinyal bahaya terhadap nyawa pasien. Wajah Dokter Hermawan berubah. Dia tahu masalah ini tidak bisa ditutupi. Dia memberi isyarat kepada keamanan untuk menahan orang-orang itu, memerintahkan ruang teknisi disegel, dan semua data ventilator diamankan. Dani mendekati saya, suaranya merendah, menunjukkan keputusasaan. "Mbah, jangan dibesar-besarkan. Kita ini keluarga." Saya menatapnya. Untuk pertama kalinya, saya melihat wajah aslinya. "Kamu memanggilku Mbak, lalu apa yang kamu lakukan pada kakakmu?" Rina terisak. Mbah tidak mengerti. "Kami hanya ingin dia tidak terlalu menderita." "Menderita atau mati?" tanya saya dengan suara dingin. "Apakah penderitaannya sebanding dengan putriku yang harus kehilangan ayahnya?" Sirene mobil polisi terdengar dari depan gerbang. Bayu masuk bersama dua pria berseragam. Saya menghela napas panjang. Lutut saya hampir lemas. Tapi saya tetap berdiri tegak. Pihak berwenang segera membuat berita acara. Eko dibawa pergi lebih dulu. Wajahnya pucat pasi. Dani dan Rina diundang untuk memberikan keterangan. Pak Agus dicatat sebagai saksi penemu dan diberi perlindungan. Ibu Dewi berdiri di samping saya, matanya memerah. "Bu Sari, saya minta maaf. Saya tidak menyadarinya." "Tidak apa-apa," jawab saya pelan. "Yang penting sekarang Pak Bima aman." Ketika koridor perlahan menjadi sunyi, saya berbalik masuk ke kamar. Ventilator bekerja dengan stabil, ritmenya kembali normal. Saya memegang tangan Bima, merasakan kehangatan yang perlahan kembali. Saya membungkuk, berbisik, "Aku berhasil menjagamu." Di luar, hujan masih turun. Tapi di dalam hati saya, sebuah pintu telah terbuka. Saya tahu ini baru permulaan. Mereka tidak akan menyerah begitu saja. Saya juga tidak. Setelah malam itu, panti rehabilitasi Harapan Sejati tidak lagi tenang seperti dulu. Tempat itu tidak lagi terasa seperti panti rehabilitasi kelas atas. Langkah kaki terdengar lebih cepat. Tatapan mata lebih waspada. Dan aroma disinfektan yang familiar kini terasa lebih berat. Seolah semua orang tahu bahwa sebuah kebenaran baru saja dirobek dari cangkangnya yang indah. Bima dipindahkan ke area pengawasan khusus. Ventilatornya disegel. Setiap kali ada penyesuaian, harus ada tanda tangan dari 2 perawat dan 1 dokter. Saya duduk di samping tempat tidurnya, menatap ritme bip yang kembali teratur. Hati saya lega sekaligus sakit. Lega karena ia masih ada, sakit karena jika saya terlambat sedikit saja, saya mungkin tidak akan punya kesempatan untuk duduk di sini lagi. Orang tua mertua saya tiba di rumah sakit keesokan paginya. Ibu mertua masuk ke kamar, melihat selang dan peralatan di sekitar putranya. Tangannya gemetar. Ia menyentuh kening Bima. "Bima, nak." Panggilannya membuat dada saya sesak. Ia berbalik ke arah saya, matanya bengkak dan merah. "Sari, semalam, apa yang terjadi?" "Saya tidak bisa menceritakan semuanya, tidak sekarang." Saya hanya memegang tangannya, berkata pelan, "Dokter bilang dia sudah melewati masa kritisnya, Bu. Sari ada di sini, Ibu jangan khawatir." Ayah mertua berdiri di belakang, punggungnya lebih bungkuk dari kemarin, dia menatap saya lama dengan tatapan yang rumit. Akhirnya, ia berkata dengan suara berat, "Semalam ayah dengar polisi datang. Dani dan Rina dibawa untuk dimintai keterangan." Saya mengangguk. Dia menghela napas, berbalik, menahan napas berat di tenggorokannya. Saya mengerti, baginya ini bukan hanya masalah hukum, tapi masalah seorang ayah yang menyadari kedua putranya berdiri di sisi yang berlawanan, dan ia tidak melihatnya lebih awal. Siang harinya, Bayu datang. Dia berdiri di luar koridor, menunggu saya keluar. Mereka sudah selesai dimintai keterangan. Rekaman suara dari Pak Agus cukup berharga untuk memperluas penyelidikan. Eko memberikan keterangan tambahan bahwa ada indikasi penerimaan uang. Saya bersandar di dinding, memejamkan mata sejenak. "Menurutmu, seberapa jauh mereka bisa dijerat? Jika terbukti ada niat membahayakan nyawa, tidak akan ringan." Bayu menatap saya. "Tapi Mbak harus siap mental. Keluarga akan sangat bergejolak." Saya tersenyum sedih. "Aku sudah bergejolak sejak lama.
Malam itu saya kembali ke rumah besar. Meja makan lebih sepi dari biasanya. Kursi Dani dan Rina kosong. Ibu mertua menyendok sup, tangannya gemetar, kuahnya hampir tumpah. Saya bangkit untuk membantu, biar Sari saja, Bu. Dia menatap saya, lalu tiba-tiba menangis. Ibu tidak mengerti kenapa bisa jadi seperti ini. Saya tidak tahu harus menjawab apa. Saya hanya memeluknya, membiarkannya menangis di bahu saya. Pada saat itu, saya melihat dengan jelas, wanita di hadapan saya bukan lagi ibu mertua atau menantu, tapi seorang ibu yang baru saja kehilangan kepercayaan pada anak-anak yang dilahirkannya. Malam harinya, saya menidurkan Maya. Putri saya memeluk leher saya dan berbisik, "Mama, hari ini aku mimpi, ayah tersenyum padaku." Saya menelan ludah. "Ayah sangat menyayangimu, nak." Putri saya mengangguk, lalu memejamkan mata. Saya duduk di samping tempat tidurnya lama sekali, mendengarkan napasnya yang teratur. Saya tahu, saya tidak boleh jatuh. Jika saya jatuh, putriku tidak akan punya tempat bersandar. Keesokan paginya, saya menerima telepon dari Pak Agus. Suaranya pelan tapi jelas. "Bu Sari, saya dipanggil untuk memberikan kesaksian. Saya sudah menceritakan semua yang saya lihat. Jangan khawatir," kata saya. "Putri Bapak sudah masuk rumah sakit. Dokter sedang mempersiapkan operasinya." Di ujung telepon, saya mendengar isak tangisnya, lalu hening. Pria yang seumur hidupnya menunduk, akhirnya berani mengangkat kepala demi putrinya. Sore harinya, Dani diizinkan pulang dengan jaminan untuk mengambil barang. Dia masuk ke ruang keluarga, melihat saya sedang duduk bersama mertua. Wajahnya tirus, matanya menghindari saya. Saya menatapnya, tidak marah, tidak iba. "Kamu memanggilku Mbak. Katakan padaku, apa yang kamu pikirkan saat berdiri di depan tempat tidur kakakmu?" Dani menunduk, kedua tangannya terkepal. Aku hanya berpikir, kalau dia terus begini, semua orang akan susah." "Siapa yang paling susah?" tanya saya. "Kamu atau dia?" Dani diam. Rina berdiri di belakangnya, matanya bengkak. Dia menangis. "Mbak pikir aku mau begini?" "Aku juga takut, aku kaget. Aku hanya ikut-ikutan dia." Saya beralih ke Rina. "Kamu adalah istrinya, tapi dia adalah adik dari orang yang sedang terbaring di sana. Kamu memilih uang atau orang?" Pertanyaan itu menggantung di ruangan. Ayah mertua memukul meja. "Pergi. Pergi kalian semua. Ayah tidak mau melihat kalian lagi." Dani menarik Rina keluar. Sebelum sampai di pintu, ia menoleh ke arah saya. Tatapannya campuran antara penyesalan dan kebencian. Saya tahu, sejak saat itu, keluarga ini telah retak dengan cara yang tidak bisa diperbaiki lagi. Beberapa hari kemudian, Panti Rehabilitasi Harapan Sejati terus diselidiki, Dr. Hermawan dinonaktifkan, sementara untuk memfasilitasi penyelidikan. Beberapa dokter dipanggil untuk memberikan keterangan. Biaya-biaya yang tidak wajar mulai diaudit ulang. Saya duduk di samping Bima, menandatangani setiap dokumen sebagai wali sah, tangan saya tidak lagi gemetar. Saya telah melewati ketakutan terbesar saya. Suatu pagi, saat saya sedang menyeka wajahnya, saya melihat kelopak matanya bergetar pelan, sangat pelan. Jika tidak memperhatikan, saya mungkin akan mengira itu hanya imajinasi. Jantung saya berdebar kencang, tangan saya berhenti. "Bima, kamu bisa mendengarku?" Tidak ada respons yang jelas. Tapi pada saat itu, saya merasakan sesuatu yang sangat rapuh, sangat hidup. Saya menangis. Untuk pertama kalinya saya benar-benar menangis setelah semua kejadian ini. Saya tidak berani berharap banyak. Saya hanya memegang tangannya, berkata seolah pada diri sendiri, "Aku di sini. Tidak peduli kamu bangun atau tidak, aku akan tetap di sini." Di luar jendela, sinar matahari menerpa pepohonan, tidak lagi terasa dingin seperti sebelumnya. Pertarungan saya belum selesai. Hukum masih berjalan, keluarga masih terluka, luka masih ada. Tapi setidaknya, saya berhasil menjaga garis batas terakhir, nyawa suami saya. Dan saya tahu, jalan di depan masih memiliki tikungan yang belum terlihat. Beberapa hari berlalu begitu lambat, hingga saya merasa setiap jam meninggalkan jejak di tubuh saya. Panti Rehabilitasi Harapan Sejati tidak lagi seperti tempat yang bisa saya masuki dengan bebas seperti dulu. Setiap kali datang, saya harus menandatangani lebih banyak dokumen,
memindai kartu beberapa kali, dan terkadang melihat orang dari pihak berwenang berdiri di ujung koridor, dengan tatapan yang mengamati, diam tapi tajam. Saya mengerti, sejak malam ketika ventilator itu hampir malfungsi, tempat ini telah memasuki era yang berbeda. Bima masih terbaring di sana, masih di kamar sisi selatan, masih dengan sinar matahari yang sama, tapi suasananya tidak lagi terasa mati. Entah kenapa, setiap kali saya memegang tangannya, saya merasakan sesuatu yang samar-samar berbeda, seolah di bawah keheningan itu, ada sebuah kemauan yang sedang berusaha bertahan. Saya menceritakan segalanya padanya setiap hari, tentang Maya, tentang makan malam di rumah, tentang ibu mertua yang kemarin mencoba membuat sup sampai menjatuhkan sendok. Saya tidak lagi menyebut Dani dan Rina. Ada nama-nama tertentu yang jika diucapkan hanya akan membuat hati lebih sakit. Suatu pagi, saat saya sedang menyeka tubuhnya, Dokter Cahyo masuk. Dia dokter baru yang ditugaskan setelah penyelidikan. Usianya masih muda, tapi tatapannya hati-hati. Dia berdiri menatap monitor sejenak, lalu menoleh padaku. Ibu Sari, apakah ibu memperhatikan? Beberapa hari ini, respons neurologis Pak Bima ada sedikit perubahan. Saya terkejut. Perubahan bagaimana? Dok, kami belum bisa menyimpulkan apa-apa, katanya pelan. Tapi ada beberapa reaksi yang sangat kecil, seperti kontraksi otot, getaran kelopak mata. Tidak seperti kondisi stagnan selama ini, mungkin karena lingkungan perawatannya menjadi lebih terkontrol. Mendengarnya, jantung saya berdebar tak karuan. Saya tidak berani bertanya lebih lanjut, takut jika mendengar satu kata lagi, saya akan terlalu berharap. Saya hanya mengangguk, mengucapkan terima kasih, lalu berbalik menatap Bima. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, saya mengizinkan diri saya untuk percaya bahwa malam ketika saya berlari masuk ke kamar itu, mendorong pintu itu, tidak hanya menyelamatkannya dari kematian, tapi juga menariknya kembali lebih dekat pada kehidupan. Di rumah, suasananya semakin berat, ibu mertua menjadi lebih pendiam. Dia tidak lagi bertanya kapan putranya akan bangun seperti dulu, tapi hanya memasak dalam diam, lalu membungkusnya untuk saya bawa ke rumah sakit. Terkadang, dia duduk termenung menatap meja, menghela napas pelan, bergumam pada dirinya sendiri, andai saja orang tua bisa mendidik anak lebih baik. Ayah mertua tampak jauh lebih tua. Ia sering duduk sendirian di teras, merokok terus-menerus. Suatu sore, saat saya sedang membereskan piring, ia memanggil saya, "Sari, ayah mau bicara." Saya duduk di seberangnya. Ia menatap saya lama, tatapannya lelah. "Ayah minta maaf. Kalau saja ayah lebih sadar, lebih memperhatikan, mungkin masalah ini tidak akan sejauh ini." "Jangan bicara begitu, ayah," jawab saya pelan. "Tidak ada yang menyalahkan ayah." Ia menggelengkan kepala. "Tidak ada yang menyalahkan, tapi ayah menyalahkan diri sendiri." Bima terbaring di sana, tapi adiknya. Ayah tidak berani memikirkannya. Saya tidak tahu bagaimana menghiburnya. Ada beberapa rasa sakit yang tidak bisa diredakan dengan kata-kata. Sementara itu, Dani dan Rina dibatasi kontaknya dengan keluarga. Semua informasi harus melalui pengacara. Suatu kali, Rina mencoba mengirim pesan padaku. Hanya satu kalimat, "Mbak, bisa maafkan aku?" Saya menatap layar lama sekali, lalu mematikannya. Ada hal-hal yang bukan soal memaafkan atau tidak, tapi soal tidak adanya jalan untuk kembali. Pak Agus rutin memberikan kabar, putrinya sudah menjalani operasi jantung, dan operasinya berhasil. Pertama kalinya ia menelepon saya dengan suara yang tidak bergetar. "Bu Sari, putri saya sudah bisa tersenyum." Dia bertanya kapan bisa bertemu ibu. Saya tersenyum menahan air mata. "Tunggu sampai dia pulih betul, saya akan datang." Pak Agus menambahkan, suaranya menjadi sedih. "Hari ini saya diundang sebagai saksi resmi." "Saya takut, tapi saya akan mengatakan semuanya." "Katakan saja yang sebenarnya," jawab saya. "Selebihnya, biar hukum yang berjalan." Pengacara saya, Bayu, hampir setiap hari datang ke rumah. Dia menganalisis setiap skenario, setiap kemungkinan. Mereka akan mencoba mengalihkannya ke kesalahan teknis, niat baik yang salah langkah, tapi dengan kesaksian Pak Agus, Eko, ditambah data ventilator, mereka sulit lolos.
Panti rehabilitasi itu sendiri bagaimana? Tidak bersih? Tanya saya. Bayu menghela napas. Setidaknya di bagian manajemennya. Tapi untuk membongkar semuanya butuh waktu. Saya telah hidup dengan kata waktu selama setahun ini. Waktu yang membuat Bima terbaring, waktu yang membuat hati orang berubah. Dan sekarang, saya kembali bertaruh dengan waktu. Suatu sore, saat saya sedang membacakan esai yang ditulis Maya untuk Bima, saya merasakan tangan saya diremas pelan. Sangat pelan, jika tidak sengaja, saya pasti mengira itu hanya imajinasi. Saya menahan napas. Bima, kamu mendengarku? Kali ini, jarinya bergerak sedikit. Hanya sedikit. Tapi jelas. Saya bangkit. Memanggil dokter. Seluruh ruangan menjadi sibuk. Dokter memeriksa. Perawat mencatat. Tidak ada yang berani mengatakan sesuatu dengan pasti, tapi tatapan mereka tidak lagi dingin seperti dulu. Ketika semua orang keluar, saya duduk kembali, menempelkan kening saya di tangannya. Air mata saya menetes panas di kulitnya. Berusahalah, ya. Aku dan Maya menunggumu. Malam itu, saya pulang larut. Maya berlari keluar dan memeluk saya. Mama, hari ini guru memuji Maya anak baik. Mama tahu. Saya mengelus rambutnya. Ayah juga tahu. Putri saya mendongak. Ayah dengar. Ma? Saya menatapnya, mengangguk. Dengar. Malam itu, untuk pertama kalinya setelah sekian lama, saya tertidur tanpa mimpi buruk, tapi saya tahu, jalan di depan masih memiliki banyak kegelapan. Hukum belum selesai, keluarga belum pulih, dan kesembuhan Bima masih secercah cahaya yang redup. Saya berkata pada diri sendiri, sudah sampai di titik ini, tidak ada alasan untuk berhenti. Beberapa hari setelah remasan tangan yang rapuh itu, saya hidup dalam kondisi setengah sadar, setengah bermimpi. Setiap pagi saat membuka mata, saya akan bertanya pada diri sendiri, apakah kemarin itu nyata, atau hanya karena saya terlalu merindukannya hingga saya menganyamnya sendiri. Tapi ketika saya melangkah masuk ke kamar pasien, melihat Bima terbaring di sana, saya merasa hati saya tenang. Meskipun ia belum bangun, keheningan itu tidak lagi terasa hampa. Dokter mulai mengubah rencana pengawasan. Bukan perawatan intensif yang besar, tapi perhatian pada setiap reaksi kecil. Setiap kali mereka mengetuk ujung jarinya atau menyinari matanya, saya akan menahan napas. Terkadang kelopak matanya bergetar pelan, terkadang tangannya sedikit menarik diri. Dokter masih berbicara dengan nada hati-hati, belum bisa diprediksi, Bu Sari. Tapi saya mengerti, mereka juga berharap, hanya tidak berani mengatakannya. Berita tentang kasus di Panti Rehabilitasi Harapan Sejati mulai menyebar. Tidak sekeras berita utama di koran, tapi cukup untuk menjadi bisik-bisik di kalangan medis. Rumah sakit itu sering diaudit, beberapa staf lama mengundurkan diri. Suasana di rumah sakit berubah drastis. Orang tidak lagi menatap saya dengan tatapan iba, melainkan dengan kewaspadaan yang bercampur hormat. Saya tidak menginginkan itu, tapi saya tahu, setidaknya mereka tidak akan berani melakukan apapun di belakang saya lagi. Kesaksian berikutnya di hadapan penyidik terjadi pada pagi yang gerimis. Saya duduk di seberang petugas, menceritakan semuanya dari awal. Dari secari kertas yang diberikan Pak Agus, hingga malam ketika ventilator itu hampir diutak-atik. Saya bercerita dengan tenang, tanpa tambahan atau pengurangan. Ketika selesai, tenggorokan saya kering kerontang, seolah baru saja berjalan melewati jalan yang sangat panjang. Petugas itu menatap saya dan bertanya, "Apakah ibu berpikir adik ipar, ibu dan istrinya berniat membuat Pak Bima meninggal?" Saya terdiam beberapa detik. "Saya tidak ingin berpikir begitu," kata saya jujur. Tapi apa yang mereka lakukan bukan lagi sebuah kecelakaan. Keluar dari kantor, saya melihat ayah mertua berdiri menunggu di bawah emperan. Ia bersandar pada tongkat, punggungnya bungkuk, rambutnya lebih putih dari sebelumnya. Melihat saya, ia mengangguk. "Ayah antar kamu pulang." Di dalam mobil, kami tidak berbicara lama. Hujan mengetuk kaca, akhirnya, ia berkata, "Dani sudah mengaku pada ayah." Saya menoleh. "Dia bilang apa?" "Dia bilang awalnya hanya berpikir tentang uang. Lalu setelah itu, dia tidak berani berhenti." Suara ayah mertua bergetar. "Ayah tidak tahu bagaimana mendidik anak sampai jadi seperti ini." Saya tidak menyalahkannya.
Keserakahan dan ketakutan bisa terjadi pada siapa saja jika orang itu tidak cukup sadar. Saya hanya merasa sedih untuk keluarga yang pernah hangat ini. Di rumah, ibu mertua menyambut kami dengan hidangan sederhana. Dia tidak banyak bertanya, hanya mengambilkan sepotong ikan untuk saya, berkata pelan, "Makan yang banyak, nak. Kamu kurus sekali." Selama makan, tidak ada yang menyebut Dani atau Rina, tapi ketiadaan mereka begitu nyata, seperti kursi kosong di meja. Selesai makan, ibu mertua mengeluarkan map dokumen lama. "Sari, ini surat wasiat yang ayah dan ibu buat beberapa tahun lalu." Dia berkata, sebelumnya tidak pernah berpikir untuk mengubahnya, tapi sekarang ia ingin merevisi bagian Bima. "Ibu ingin kamu dan Maya yang menjadi pengelolanya, sampai Bima sadar nanti. Ibu akan serahkan kembali padanya." Saya terkejut. "Bu, Sari tidak berani." Dia memegang tangan saya, tangannya dingin. "Kamu pantas menerimanya. Ibu lebih percaya padamu daripada siapapun saat ini." Saya tidak langsung menerima. Saya tahu jika saya setuju, garis pemisah dalam keluarga akan berubah drastis. Tapi saya juga mengerti, ini bukan soal uang, tapi soal perlindungan. Melindungi Bima, dan melindungi putri saya. Malam itu, saya kembali ke rumah sakit, kamar pasien sunyi, saya duduk di samping tempat tidur, membacakan buku harian yang saya tulis untuknya selama setahun terakhir. Saya menceritakan saat-saat saya lemah, saat-saat saya ingin menyerah tapi tidak bisa. "Bima," kata saya pelan. "Aku tidak tahu apakah kamu mendengar semuanya atau tidak. Tapi aku ingin kamu tahu, aku tidak pernah berpikir untuk meninggalkanmu. Tidak peduli apa kata orang, tidak peduli seberapa berat hidup menekan." Saya merasakan jarinya bergerak pelan. Kali ini lebih jelas dari sebelumnya. Saya tidak langsung memanggil dokter. Saya hanya memegang tangannya erat-erat, takut jika dilepaskan sejenak, momen itu akan hilang. Air mata saya menetes di spray. "Kalau kamu bangun, kamu harus bilang pada Maya sendiri." Aku sudah lelah. Di luar jendela, hujan sudah berhenti, kota menyalakan lampunya. Saya baru sadar, sudah lama, saya tidak merasa takut seperti dulu. Saya masih cemas, masih sakit hati, tapi ketakutan tidak lagi menguasai saya. Digantikan oleh sebuah keteguhan yang sunyi. Saya tahu, di depan masih ada pengadilan, konfrontasi yang sulit dengan Dani dan Rina, dan jalan pemulihan yang panjang jika Bima benar-benar sadar. Tapi saya juga tahu, saya tidak lagi sendirian. Saya punya putri saya, mertua saya, orang-orang seperti Pak Agus dan Bayu. Dan yang terpenting, saya punya keyakinan bahwa saya melakukan hal yang benar. Saya berdiri, merapikan selimutnya, berbisik pelan, "Aku pulang dulu, ya, besok aku datang lagi." Keluar dari kamar, saya menoleh ke belakang sekali lagi. Cahaya lampu yang lembut menyinari wajahnya, tidak lagi dingin seperti dulu. Di dalam hati saya, sebuah jalan baru sedang terbuka. Perlahan, tapi nyata. Beberapa hari kemudian, saya mulai terbiasa dengan ritme hidup yang baru. Pagi mengantar Maya ke sekolah, siang mampir ke rumah sakit, sore pulang ke rumah besar untuk memasak, malam kembali ke sisinya. Semuanya berulang, teratur, hingga tampak tenang. Tapi saya tahu, itu hanya cangkang tipis. Di baliknya, gelombang masih terus terbentuk dalam diam. Konfrontasi berikutnya dengan penyidik terjadi pada siang yang panas. Saya duduk berhadapan dengan Dani untuk pertama kalinya sejak malam di rumah sakit itu. Dia jauh lebih kurus, matanya tidak lagi memiliki kepercayaan diri yang biasa. Ketika penyidik bertanya, Dani menunduk, menjawab kata demi kata, suaranya serak. Saya tidak menatapnya, tapi setiap kata tetap masuk ke telinga saya seperti pecahan kaca. Saya tahu itu salah. Tapi saat itu, saya pikir Mas Bima tidak ada harapan lagi. Saya takut kalau ini berlarut-larut, semuanya akan hancur. "Takut untuk siapa?" tanya penyidik. Dani diam. Lalu ia berkata sangat pelan, "Takut untuk diri saya sendiri." Jawaban itu membuat saya memejamkan mata sejenak. Pada akhirnya, dia hanya takut kehilangan apa yang dia anggap miliknya. Ikatan keluarga, pada saat itu, diletakkan di belakang ketakutan dan keserakahan. Rina menangis sepanjang kesaksian. Dia bilang dia hanya mengikuti suaminya, tidak mengerti semua konsekuensinya. Penyidik mencatat tanpa komentar.
Saya mengerti, air mata tidak bisa menghapus apa yang telah dilakukan. Keluar dari ruangan, saya berdiri di koridor lama sekali. Bayu menghampiri, memberikan sebotol air. Mbak baik-baik saja? Cukup baik, jawab saya. Hanya sedih. Sedih itu masih bagus, katanya. Setidaknya Mbak masih manusia. Saya tersenyum getir. Ya, saya masih manusia. Dan karena itulah saya merasa sakit. Di rumah sakit, Bima menunjukkan sedikit kemajuan. Dokter mengizinkan pengurangan dosis obat penenang, menambah waktu untuk stimulasi respons. Setiap kali saya memanggil namanya, dada saya menegang karena harapan. Terkadang ia tidak merespons sama sekali, terkadang kelopak matanya bergetar pelan seperti kupu-kupu yang tertiup angin. Suatu sore, saat saya sedang menceritakan tentang Maya yang terpilih masuk tim pertunjukan sekolah, saya merasakan tangan saya diremas. Kali ini bukan gerakan yang samar. Jari-jarinya menggenggam dengan jelas, meskipun hanya beberapa detik. Bima. Panggil saya, suara saya bergetar sampai saya sendiri tidak mengenalinya. Kamu mendengarku? Bibirnya bergerak pelan. Tidak ada suara, tapi itu sudah cukup untuk membuat saya menangis seperti anak kecil. Saya memanggil dokter. Seluruh tim berlarian masuk. Mereka memeriksa, mencatat, dan bertukar pendapat dengan istilah teknis yang tidak sepenuhnya saya mengerti. Tapi saya melihat tatapan mereka tidak lagi menunjukkan keraguan seperti dulu. Dokter menoleh padaku, berkata pelan. Dia menunjukkan respons yang disengaja. Kami akan memantaunya dengan ketat. Anda siapkan mental. Ya. Bu, siapkan mental untuk apa? Saya tidak berani bertanya. Saya hanya mengangguk, air mata terus mengalir. Malam itu saya pulang lebih cepat. Ibu mertua sedang duduk menjahit kemeja lama Bima. Melihat saya, ia mendongak. Kenapa, nak? Saya berlutut di hadapannya, memegang tangannya. Bu, hari ini, dia menggenggam tangan Sari. Jarum jahitnya jatuh ke lantai, suaranya pelan tapi jelas. Ibu mertua tertegun, lalu air matanya mengalir. Ia memeluk saya dan menangis, tangisan yang belum pernah saya lihat sebelumnya. Ya Tuhan! Surga masih menyayangi keluarga kita. Ayah mertua berdiri di ambang pintu, membelakangi kami, diam-diam menyeka matanya dengan cepat. Saya tahu, baginya, ini adalah momen ketika ia berani berharap lagi setelah begitu banyak kehilangan. Maya mendengar suara tangisan, dan berlari keluar. Mama, nenek, kenapa semuanya menangis? Saya menggendongnya, mencium keningnya. Ayah akan segera pulang, sayang. Mata putri saya membelalak. Benarkah, Ma? Iya, saya mengangguk. Ayah sedang berusaha. Beberapa hari kemudian, saya hampir tinggal di rumah sakit. Setiap kali Bima menunjukkan respons, sekecil apapun, saya akan mencatatnya dan melaporkannya pada dokter. Terkadang ia mengerutkan kening saat mendengar suara keras, terkadang tangannya bergerak sedikit saat saya menyebut Maya. Saya mulai percaya, dia ada di suatu tempat yang sangat jauh, hanya saja belum menemukan jalan pulang. Pada masa itu, saya mendapat kabar dari pengacara bahwa berkas Dani dan Rina akan dilimpahkan ke proses peradilan. Saya membaca dokumen itu, baris demi baris dengan dingin. Hukum berjalan lambat, tapi pasti. Saya tidak merasa senang, tidak merasa puas. Saya hanya merasakan sebuah kekosongan besar di hati, di tempat yang dulunya adalah sebuah keluarga yang utuh. Suatu sore, saat saya duduk sendirian di koridor rumah sakit, Pak Agus datang. Dia membawa sekantong jeruk, badannya lebih kurus, tapi matanya cerah. Bu Sari, putri saya sudah keluar dari rumah sakit. Syukurlah, saya tersenyum. Bapak tenang saja, dia menunduk. Kalau bukan karena ibu, saya tidak tahu harus bagaimana. Jangan bilang begitu, potong saya. Bapak sudah melakukan hal yang benar. Itu sudah cukup. Kami duduk diam sejenak, lalu ia berkata, Ibu tahu, ada orang yang seumur hidupnya menunduk membersihkan lantai. Tapi sekali saja berdiri tegak, sisa hidupnya tidak akan menunduk lagi. Saya menatapnya, dan mengangguk. Mungkin, saya juga sedang belajar cara berdiri tegak seperti itu. Malam itu, saat saya memegang tangan Bima, ia menggerakkan bibirnya secara tak terduga, kali ini lebih jelas. Saya mendekatkan telinga saya, jantung saya berdebar tak karuan. Sari.
Sebuah panggilan yang sangat lirih dan lemah. Tapi itu adalah nama saya. Saya tertegun sejenak, lalu menangis terseduh-seduh. Aku di sini, aku di sini. Air mata saya menetes di tangannya, tidak bisa berkata apa-apa lagi. Alisnya sedikit berkerut, seolah sedang mengerahkan seluruh tenaganya untuk tetap berada di masa kini. Saya memanggil dokter. Seluruh lantai jaga terbangun sepanjang malam. Keesokan paginya, dokter menyatakan Bima menunjukkan tanda-tanda kesadaran parsial. Jalan pemulihannya akan panjang dan sulit, tapi dia telah kembali dari garis batas antara hidup dan mati. Saya duduk di samping tempat tidurnya, hati saya dipenuhi emosi yang campur aduk. Gembira, lega, tapi juga cemas. Karena ketika ia membuka matanya, ia harus menghadapi kenyataan tentang keluarganya sendiri, tentang adiknya. Saya memegang tangannya dan berbisik, pelan-pelan saja, ya, sisanya, biar aku yang urus. Di luar jendela, sinar matahari pagi masuk, hangatnya terasa aneh. Saya tahu, sebuah babak baru akan segera dibuka. Bukan lagi pertarungan dalam kegelapan, tapi sebuah perjalanan penyembuhan dan konfrontasi. Hari ketika Bima secara resmi dipindahkan ke unit rehabilitasi, saya baru benar-benar merasakan apa artinya kembali dari garis batas. Tidak ada lagi suara mesin yang riuh, tidak ada lagi aroma disinfektan tajam dari ruang ICU. Gantinya adalah kamar yang lebih terang, dengan jendela terbuka yang menghadap barisan pohon. Sinar matahari jatuh di lantai keramik berwarna krem, lembut, sama seperti dirinya saat ini. Ia masih belum bisa berbicara dalam kalimat utuh. Suaranya lemah, napasnya tersengal. Terkadang ia menatapku lama, matanya lelah tapi sadar. Aku tahu, di dalam kepalanya, ia sedang berusaha menyatukan kepingan-kepingan ingatan yang telah terputus begitu lama. Pagi pertama fisioterapi, aku berdiri di sampingnya. Terapis membantunya menekuk dan meluruskan lengan, mengangkat kaki. Gerakan-gerakan kecil, keringatnya mengucur deras, keningnya berkerut menahan sakit dan lelah. Aku memegang tangannya, tidak berkata apa-apa, hanya meremasnya pelan setiap kali ia gemetar. Sampai gerakan terakhir, ia melepaskan tangannya, terengah-engah, lalu tiba-tiba menatapku. Bibirnya bergerak. Maaf. Aku langsung menggeleng, air mata mengalir. Kamu tidak perlu minta maaf. Kamu masih hidup saja sudah cukup. Ia memejamkan mata, 2 tetes air mata mengalir turun. Aku mengerti, pada saat itu ia merasakan betapa rapuhnya hidup, dan betapa pahitnya kenyataan yang menantinya. Sore itu, orang tua mertua datang. Ayah mertua berjalan sangat pelan, tangannya gemetar memegang tongkat. Ketika melihat Bima membuka mata menatapnya, ia terpaku, bibirnya bergerak tapi tak ada suara yang keluar. Ibu mertua berlari mendekat, memegang tangan putranya erat-erat, air mata membasahi pipinya. Bima, nak. Kamu dengar ibu? Tanyanya dengan suara tercekat. Bima mengangguk pelan. Gerakan yang sangat kecil, tapi cukup untuk membuat seluruh ruangan hening. Ibu mertua menangis terseduh-seduh sambil memanggil namanya. Ayah mertua memalingkan wajah, bahunya bergetar pelan. Aku berdiri di belakang, tenggorokanku tercekat. Hati ini sakit, tapi juga terasa hangat. Malam itu, saat kami hanya berdua, Bima memberiku isyarat untuk mendekat. Suaranya sangat pelan, harus menempelkan telinga agar terdengar jelas. Dani. Datang? Aku terdiam beberapa detik. Lalu aku mengatakan yang sebenarnya, tanpa tambahan atau pengurangan, tidak. Tapi, semuanya sudah berubah. Matanya meredup sejenak. Lalu ia memejamkan mata, napasnya memberat. Aku tidak berkata apa-apa lagi. Ada kebenaran yang butuh waktu untuk diterima. Aku hanya memegang tangannya, agar ia tahu, apapun yang terjadi, ia tidak sendirian. Kabar kesadaran Bima menyebar cepat di kalangan kerabat. Ada yang datang menjenguk, ada yang menelepon. Dalam percakapan-percakapan itu, aku mendengar pujian, simpati, bahkan ucapan tak sengaja yang terasa seperti pisau. Aku hanya tersenyum seadanya, tidak menjelaskan apa-apa. Seminggu kemudian, pengacara memberitahu bahwa pihak penyidik ingin meminta keterangan dari Bima, tapi akan menunggu sampai kondisinya lebih stabil. Aku meminta pendapat dokter, lalu bertanya padanya. Ia mendengarkan, lalu mengangguk pelan. Aku ingin tahu semuanya, katanya dengan suara lemah tapi jelas.
Pemeriksaan berlangsung di rumah sakit. Petugas berbicara pelan dan singkat. Ketika mendengar nama Dani, tangan Bima mencengkeram selimut. Ketika mendengar cerita tentang apa yang terjadi saat ia tak sadarkan diri, wajahnya pucat pasi. Aku melihat urat di lehernya menonjol, napasnya terengah-engah. Aku meletakkan tangan di bahunya, berbisik pelan, "Tenang, ya. Ada aku di sini." Ia menoleh padaku, matanya memerah. "Kenapa? Harus dia?" Aku tidak bisa menjawab pertanyaan itu. Tidak ada yang bisa. Petugas menghentikan pemeriksaan lebih awal agar ia bisa beristirahat. Malam itu, Bima demam ringan. Dokter bilang itu karena stimulasi psikologis. Aku menemaninya sepanjang malam, menyeka keringatnya, mendengarkan napasnya yang berat. Dalam mimpinya, Bima memanggil namaku, nama putrinya, bahkan nama orang tuanya. Terkadang ia menggumamkan nama Dani. Suaranya begitu pedih hingga aku harus memalingkan wajah, takut ikut menangis. Keesokan paginya, ia bangun, masih lemah tapi sadar. Ia menggenggam tanganku sangat erat. "Sari, jangan terlalu membencinya." Aku tertegun. Aku tidak akan memaafkannya," katanya pelan. "Tapi aku tidak ingin kamu menyimpan dendam. Dia sudah memilih jalannya sendiri." Aku menunduk. Air mataku menetes di tangannya. Aku mengerti. Itu adalah caranya melindungiku. Seperti yang selalu ia lakukan. Maya datang ke rumah sakit di akhir pekan. Putri kecilku berdiri di depan tempat tidur ayahnya dengan canggung, tidak tahu harus berkata apa. Bima menatapnya lama, lalu mencoba mengangkat tangannya. Putriku segera menyambut tangan itu, air mata jatuh di pipinya. "Ayah. Ayah benar-benar sudah kembali?" tanyanya. Bima mengangguk, bibirnya membentuk senyum yang sangat lemah. "Ayah sudah kembali." Pada saat itu, aku berbalik, tidak berani melihat lama-lama, takut tidak bisa mengendalikan emosi. Beberapa hari kemudian, Bima membuat kemajuan yang lambat tapi pasti. Setiap hari bisa berjalan beberapa langkah lebih jauh, setiap hari bisa mengucapkan beberapa kata lebih banyak. Aku mencatat setiap perubahan kecil itu seolah sedang mendokumentasikan momen berharga. Suatu sore, saat aku mendorong kursi rodanya di koridor, kami bertemu Pak Agus. Ia terpaku melihat Bima, lalu menunduk dalam-dalam. "Terima kasih, Pak," kata Bima, suaranya masih lemah tapi jelas. Pak Agus menggeleng. "Tidak, Pak. Saya yang harus berterima kasih pada Bapak dan Ibu." Kami bertiga berdiri di sana, tidak ada lagi yang perlu dikatakan. Ada beberapa kata yang tidak perlu diucapkan untuk dimengerti. Malam itu, aku duduk di dekat jendela kamar pasien, memandang kota yang menyala. Bima terbaring di dalam, napasnya teratur. Aku memikirkan jalan di depan, pengadilan, konfrontasi, luka yang tidak hanya di tubuh tapi juga di hati. Aku tahu ini tidak akan mudah. Tapi aku juga tahu, aku tidak lagi menanggung semuanya sendirian. Aku berbalik, memegang tangannya. "Istirahatlah. Besok kita latihan lagi." Ia meremas tanganku pelan. "Ya. Masih banyak yang harus kita lakukan bersama." Di luar jendela, angin bertiup lembut menerpa dahan-dahan pohon. Aku mengerti, hidup tidak bisa kembali seperti dulu. Tapi hidup yang baru sedang terbentuk. Perlahan, menyakitkan, tapi nyata. Beberapa hari kemudian, ritme hidup kami perlahan stabil dalam bentuk yang sangat berbeda. Bukan lagi jam-jam tegang menunggu alarm mesin, bukan lagi ketakutan bahwa sekejap saja berpaling akan kehilangannya selamanya. Gantinya, ada tekanan lain yang lebih sunyi, lebih berat. Kenyataan. Perlahan, kenyataan menarik Bima kembali ke dunia ini, bersama semua kehancuran yang menyertainya. Pagi itu, Bima berhasil duduk tegak lebih lama dari biasanya. Aku sedang mengupas apel ketika mendengar suaranya memanggil, pelan tapi jelas. Aku menoleh, melihatnya menatapku dengan tatapan anehnya serius. "Sari, aku ingin bertemu ayah dan ibu." Tanganku berhenti di udara. Aku tahu momen ini akan datang. "Kamu yakin? Dokter bilang kamu harus menjaga kondisi psikologismu tetap stabil." "Aku harus tahu bagaimana keadaan semua orang," katanya, kata demi kata seolah mengumpulkan seluruh tenaga. "Aku tidak bisa pura-pura tidak terjadi apa-apa." Aku mengangguk. Aku tidak punya hak melarangnya menghadapi keluarganya, hidupnya sendiri.
Siang harinya, mertuaku datang. Suasana di kamar pasien sangat berbeda dari sebelumnya. Tidak ada tangisan, tidak ada kata-kata emosional, semua orang diam, seolah berdiri di depan sebuah retakan besar yang tidak ada yang tahu bagaimana cara melewatinya. Ayah mertua yang pertama bicara. "Bagaimana perasaanmu, Nak?" "Lebih baik, ya," jawab Bima. Suaranya masih lemah, tapi tatapannya kuat. Ibu mertua duduk di samping tempat tidur, tangannya gemetar mengelus lengannya. "Kamu kurus sekali. Ibu tidak becus menjagamu." Bima menggeleng pelan. "Bu, aku sudah tahu semuanya." Ucapan itu membuat ibu mertua terdiam. Ia menatapku, lalu ayah mertua, seolah mencari penjelasan. Aku menunduk, tidak ikut campur. Ini adalah percakapan yang harus ia selesaikan sendiri. Dani dan Rina. Lanjut Bima perlahan. "Aku tahu semuanya." Ibu mertua menangis terseduh-seduh. "Ibu tidak bisa mendidiknya. Ibu yang salah, Nak." Ayah mertua bangkit, menghadap jendela. Punggungnya lebih bungkuk dari sebelumnya. Aku melihat tangannya terkepal hingga memutih. Bima memejamkan mata sejenak, seolah menahan dirinya agar tidak hancur. Ketika membuka mata, ia menatap ayah mertua. "Ayah, aku tidak menyalahkan ayah dan ibu." Ayah mertua berbalik, matanya memerah. "Tapi ayah menyalahkan diri sendiri. Dia adikmu, tapi ayah tidak melihatnya." Seluruh ruangan hening. Tidak ada yang bicara lagi, tapi aku tahu semua orang sedang menyiksa diri mereka dengan cara masing-masing. Malam itu, setelah mertuaku pulang, Bima sangat kelelahan. Aku membantunya berbaring, merapikan bantalnya. Ia memegang tanganku lama sekali, tidak melepaskannya. "Kamu lelah?" tanyanya. "Kenapa bertanya begitu?" Aku tersenyum tipis. "Karena aku merasa aku sangat berutang padamu." Suaranya serak. "Kalau aku tidak jatuh sakit, kamu tidak harus menanggung semua ini." Aku membungkuk, menempelkan keningku di keningnya. "Jangan bicara begitu. Suami istri memang begitu. Terkadang yang satu berjalan di depan, terkadang yang satu menjaga rumah." Ia tertawa kecil, senyum yang lemah tapi tulus. Aku benar-benar beruntung. Hidungku terasa perih. Aku tidak menjawab, hanya meletakkan tanganku di bahunya, merasakan kehangatan yang akrab, kehangatan yang pernah kutakutkan akan hilang selamanya. Keesokan harinya, pengacara memberitahu akan ada konfrontasi resmi antara Bima dan Dani. Mendengar berita itu, aku melihatnya terdiam lama. Sampai malam hari, ia berkata padaku, "Aku ingin menemuinya." Aku tidak terkejut. Aku hanya bertanya, "Apa kamu akan kuat?" "Tidak kuat pun harus kuat." Ia menatapku lurus. Aku tidak bisa membiarkan ini terus menggantung di hatiku. Pertemuan itu diadakan di ruang privat rumah sakit, dihadiri oleh penyidik dan pengacara. Dani dibawa masuk, posturnya kurus, matanya menghindar. Ketika melihat Bima terbaring di tempat tidur, Dani terpaku, seolah tidak percaya. "Mas," panggil Dani. Suaranya bergetar. Bima menatap adiknya lama sekali. Tidak ada kemarahan, tidak ada dendam, hanya tatapan kosong yang menyakitkan. "Kenapa?" tanyanya. Dani menunduk, kedua bahunya bergetar. Aku takut. Aku pikir kalau Mas tidak bangun, semuanya akan beres." "Beres untuk siapa?" tanya Bima lagi, suaranya tetap datar. Dani menangis. "Untukku." Jawaban itu membuat seluruh ruangan hening. Bima memejamkan mata, menghela napas panjang. "Sudah cukup." Dani mendongak kaget. Mas tidak mau bicara apa-apa lagi? Apa lagi yang mau dibicarakan?" Bima membuka mata, menatap lurus adiknya. "Aku tidak punya apa-apa lagi untuk dibicarakan dengan orang yang hanya memikirkan dirinya sendiri." Aku melihat tangannya sedikit gemetar. Aku maju, memegang tangannya, memberinya sedikit kekuatan. Penyidik mengakhiri konfrontasi lebih cepat. Dani dibawa keluar, berjalan terhuyung-huyung seperti orang linglung. Setelah hari itu, Bima menjadi lebih pendiam. Beberapa malam ia hanya menatap langit-langit kamar, tidak tidur. Aku tidak bertanya, hanya berada di sisinya, agar ia tahu ia tidak sendirian. Suatu pagi, saat aku membantunya latihan berjalan, ia berkata tak terduga, "Sari, aku ingin pulang." Aku terkejut. "Pulang ke rumah besar?" Iya, ia mengangguk.
Aku harus menghadapinya. Aku tidak bisa terus bersembunyi di rumah sakit. Aku mengerti. Pulang bukan hanya kembali ke sebuah tempat, tapi kembali ke posisinya sebagai anak, suami, dan ayah, di tengah semua kejadian ini. Hari kepulangannya dari rumah sakit, seluruh keluarga menjemput. Ibu mertua sudah menyiapkan sup hangat. Ayah mertua berdiri di depan pintu, menatap Bima melangkahkan kakinya perlahan masuk ke dalam rumah, matanya memerah. Maya berlari keluar, memeluk kaki ayahnya. Ayah benar-benar pulang. Bima membungkuk, memeluk putrinya, meskipun gerakannya masih kaku. Iya, sayang. Ayah pulang. Aku berdiri memandangi pemandangan itu, hatiku terasa hangat sekaligus sakit. Keluarga ini, setelah semua badai, akhirnya kembali berkumpul di bawah satu atap, meskipun tidak lagi utuh seperti dulu. Malam itu, saat semua orang sudah tidur, aku duduk bersama Bima di teras. Angin bertiup sepoi-sepoi, aroma bunga melati tercium. Bima memegang tanganku, berkata sangat pelan, jalan di depan sepertinya masih panjang. Iya, jawabku. Tapi kita akan melewatinya bersama. Ia mengangguk, menggenggam tanganku lebih erat. Aku tahu, tantangan belum berakhir. Hukum, keluarga, luka di hati, semuanya masih menanti di depan. Hari-hari pertama Bima di rumah besar yang terasa familiar itu justru terasa asing, bukan karena barang-barangnya berubah, tapi karena hati orang-orangnya yang telah berubah. Aku merasakannya dengan jelas sejak hari pertama. Bima bangun sangat pagi. Aku mendengar suara pelan di ruang keluarga. Saat keluar, aku melihatnya berdiri dengan bantuan tongkat di depan altar leluhur. Punggungnya belum lurus, berdirinya masih goyah, tapi tatapannya sangat khusyuk. Aku tidak bersuara, hanya berdiri di belakangnya. Ia menyalakan dupa, membungkuk memberi hormat lama sekali. Ketika berbalik, ia menatapku, suaranya serak tapi mantap. Aku masih bisa hidup karena leluhur, karena ayah dan ibu, dan karena kamu. Aku menggeleng. Itu karena kamu kuat. Ia tersenyum, senyum yang pucat tapi tulus. Tidak. Tanpa kamu menjaga jalan pulang untukku, aku mungkin sudah mati. Ucapan itu membuat hatiku sesak. Berbulan-bulan menanggung beban, bermalam-malam tidak bisa tidur, tiba-tiba dirangkum dalam satu kalimat yang sederhana tapi begitu berat, seperti sebuah sumpah. Makan pertama dengan anggota keluarga, lengkap berlangsung dalam keheningan yang lebih banyak dari kata-kata. Ibu mertua menyendokkan makanan untuk Bima, tangannya gemetar. Ayah mertua sesekali menatapnya, lalu berpaling, seolah takut tatapannya akan membuatnya lelah. Maya duduk di samping ayahnya, makan sambil diam-diam melirik, takut jika berkedip, ayahnya akan hilang. Hanya satu kursi yang kosong, kursi Dani. Tidak ada yang menyebutnya, tapi semua orang tahu. Setelah makan, ayah mertua memanggil Bima ke ruang kerja. Aku berniat ikut, tapi Bima menggeleng. Biar aku bicara dengan ayah sebentar. Aku mengerti. Ada hal-hal antara ayah dan anak yang tidak seharusnya dimasuki seorang istri. Pintu ruang kerja tertutup. Aku duduk di luar, di ruang keluarga, jantungku berdebar. Sekitar setengah jam kemudian, pintu terbuka. Ayah mertua keluar, wajahnya lelah, tampak lebih tua. Ia melewatiku, hanya berkata pelan, "Jaga dia baik-baik, nak." Lalu langsung masuk ke kamarnya. Bima keluar setelahnya. Ia duduk di sampingku, menghela napas. "Ayah minta maaf padaku." Aku terkejut. "Minta maaf?" Ayah bilang, kalau hari itu ayah lebih tegas, tidak mengabaikan beberapa sinyal aneh dari Dani karena menganggapnya saudara, mungkin ceritanya tidak akan seperti ini. Ia tertawa sedih. Tapi aku bilang pada ayah, jangan menyalahkan diri sendiri. Yang bersalah adalah yang berbuat salah. Aku memegang tangannya. Aku tahu, ucapan itu bukan hanya untuk menghibur ayahnya, tapi juga untuk menghibur dirinya sendiri. Siang harinya, pengacara datang. Bima duduk mendengarkan, sesekali mengangguk. Istilah hukum, kronologi, saksi, bukti, semuanya tersaji di hadapannya, jelas dan dingin. Ketika pengacara menyebut kemungkinan hukuman berat untuk Dani, Bima terdiam lama sekali. Aku melihat lehernya bergerak, seperti sedang menelan sesuatu yang sangat sulit. "Bagaimana pendapat Bapak?" tanya pengacara. Bima menatapku, lalu menatap Maya yang sedang menggambar di sudut ruangan. Akhirnya,
ia berkata, lanjutkan sesuai hukum. Tidak perlu ada keringanan, suaranya datar, tapi aku tahu kedataran itu dibayar dengan rasa sakit yang luar biasa. Setelah pengacara pulang, Bima tampak sangat lelah. Aku membantunya berbaring, ia menggenggam tanganku dan berbisik, aku takut Maya. Aku mengerti. Maya masih anak-anak. Dia menyayangi pamannya. Dani pernah menggendongnya, membelikannya hadiah. Suatu hari, ia harus menghadapi kenyataan bahwa pamannya telah menyakiti ayahnya sendiri. Aku yang akan memberitahunya, jawabku. Tapi tidak sekarang. Ia mengangguk. Iya. Tunggu sampai ayah lebih kuat sedikit. Beberapa hari kemudian, kehidupan di rumah perlahan memasuki normalitas baru. Bima berlatih berjalan setiap hari, dari kamar ke halaman, dari halaman ke gerbang. Setiap langkahnya lambat tapi pasti. Ayah mertua terkadang berdiri mengawasi dari kejauhan, tidak berkata apa-apa, tapi matanya penuh kebanggaan sekaligus kepedihan. Ibu mertua merawatnya dengan baik, setiap makanan, setiap butir obat. Suatu kali ia duduk di samping tempat tidurnya, memegang tangannya, berkata sangat pelan, "Ibu hanya ingin kamu sehat. Urusan lain, biar hukum yang mengatur." Bima mengangguk pelan. "Ibu jangan khawatir. Aku kuat." Suatu sore, saat Maya sudah tidur, Bima memintaku mendorong kursi rodanya ke halaman. Langit malam sejuk, bulan menggantung di atas pucuk pohon. "Apa kamu menyesal?" tanyanya tiba-tiba. "Menyesal kenapa?" Aku menatapnya. "Tidak melepaskanku. Kalau hari itu kamu setuju, mungkin bebanmu akan lebih ringan." Aku menghentikan kursi roda, menatap lurus ke matanya. "Menurutmu, hidup dengan rasa bersalah seumur hidup itu lebih ringan?" Ia terdiam sejenak. Lalu ia tertawa, matanya berkaca-kaca. Aku benar-benar beruntung. Aku tidak menjawab. Aku hanya meletakkan tanganku di bahunya, merasakan kehangatan yang akrab, kehangatan yang pernah kutakutkan akan hilang selamanya. Hari ketika surat panggilan sidang datang, seluruh keluarga tegang. Ayah mertua memegang kertas itu lama, tangannya gemetar. Ibu mertua duduk termenung, matanya memerah. Bima mengambilnya, selesai membaca, lalu melipatnya dengan rapi, sudah waktunya. Aku menatapnya, melihat ketenangan yang berbeda dari sebelumnya. Tidak ada keraguan, tidak ada penghindaran. Malam itu, aku berbicara dengan Maya. Aku menceritakan padanya dengan kata-kata paling sederhana, bahwa Paman Dani telah melakukan kesalahan dan harus bertanggung jawab. Putriku mendengarkan dengan saksama, air mata membasahi pipinya. "Ayah tidak apa-apa, kan, Ma?" tanyanya. Aku memeluknya. "Ayah sedang dalam proses menjadi lebih kuat. Dan ayah sangat membutuhkanmu." Putriku mengangguk, menyeka air matanya. Maya akan jadi anak baik. Malam itu aku tidur di samping Bima, mendengarkan napasnya yang teratur. Aku memikirkan hari sidang, tatapan mata orang-orang, tuduhan-tuduhan. Aku tahu jalan di depan tidak akan mudah. Tapi kali ini, aku tidak merasa sendirian lagi. Di sampingku ada dia, ada keluarga, ada kebenaran yang telah terungkap. Bima perlahan berbalik, memegang tanganku. "Tidurlah. Besok masih banyak urusan." "Iya," jawabku pelan. Di luar jendela, angin bertiup lembut melewati pepohonan. Satu badai telah berlalu, dan badai lain akan datang. Tapi aku percaya, setelah semua ini, kami akan bisa bertahan. Hari sidang tiba lebih cepat dari yang kuduga. Pagi itu, langit tidak hujan, tidak juga terik. Cuaca yang berada di tengah-tengah, seperti perasaan seisi rumah. Aku bangun pagi, menyiapkan pakaian untuk Bima. Ia berdiri di depan cermin lama sekali, tangannya sedikit gemetar merapikan kerah bajunya. Fisiknya belum pulih sepenuhnya, tapi tatapannya sangat berbeda dari pria yang dulu terbaring tak berdaya di tempat tidur. "Kamu baik-baik saja?" tanyaku pelan. Ia mengangguk. "Baik. Setidaknya, aku bisa berdiri di sini." Ayah mertua sudah duduk di ruang keluarga sejak pagi. Ia mengenakan setelan jas lama yang sudah jarang dipakai, rambutnya disisir rapi. Ketika Bima keluar, ia bangkit berdiri, menatap putranya lama sekali, lalu berkata singkat, "Ayo berangkat." Ibu mertua tidak ikut. Katanya ia tidak sanggup melihat pemandangan itu. Sebelum kami berangkat, ia memegang tangan Bima, air mata membasahi pipinya.
Jaga kesehatanmu, nak. Ibu tunggu kamu pulang. Bima membungkuk, memegang tangan ibunya erat. Ibu istirahat ya. Aku akan cepat pulang. Maya berdiri di pintu, memeluk tas sekolahnya. Ia menatap ayahnya, menatapku, dengan tatapan cemas. Aku berlutut, memeluknya. Di rumah jadi anak baik sama nenek ya, ayah. Panggil putriku. Bima menoleh. Putriku berlari memeluk kakinya. Ayah cepat pulang ya. Ia mengelus kepala putrinya, suaranya serak. Iya, ayah janji. Mobil melaju meninggalkan gerbang. Aku melihat dari kaca spion, bayangan ibu mertua masih berdiri terpaku di teras. Keluarga yang dulu damai, kini terseret ke dalam pusaran hukum dan pengkhianatan. Tidak ada yang akan sama lagi. Ruang sidang terasa lebih dingin dari yang kubayangkan. Deretan kursi kayu tinggi, dinding yang menjulang, lambang negara yang tergantung dengan megah, aku membantu Bima duduk di kursi saksi korban. Ayah mertua duduk di sampingnya, tangan di atas pangkuan, punggungnya tegak tapi bahunya terasa berat. Ketika Dani dibawa masuk, jantungku berdebar. Dia sangat kurus, wajahnya kuyu, matanya menghindar. Rina berjalan di belakangnya. Air mata sudah membasahi pipinya entah sejak kapan. Keduanya tidak berani menatap ke arah kami. Bima menatap mereka lama. Aku melihat tangannya terkepal, tapi wajahnya tetap tenang. Aku menggenggam tangannya, memberinya sedikit kehangatan. Sidang dimulai. Jaksa membacakan dakwaan. Semua detail disajikan dengan jelas, dingin. Aku mendengarnya dan merasa merinding. Saat-saat ia terbaring tak sadarkan diri, upaya intervensi obat, risiko yang hampir merenggut nyawanya, semuanya diulang seperti daftar tanpa emosi. Ketika tiba giliran Dani untuk menjawab, ia membungkuk, suaranya bergetar. Terdakwa mengakui semua perbuatannya. Ruang sidang sempat riuh sejenak, lalu hening. Aku melirik ayah mertua. Beliau memejamkan mata, seolah tak punya kekuatan untuk mendengar lebih lanjut. Rina menangis terseduh-seduh, terus mengulang bahwa ia hanya mengikuti suaminya, tidak mengerti semua konsekuensinya. Tapi kata-kata itu tidak lagi punya bobot, kebenaran sudah terlalu jelas. Tiba giliran Bima memberikan pendapat. Ia perlahan berdiri, bersandar pada sandaran kursi. Aku ingin ikut bangkit. Tapi ia memberiku isyarat tidak perlu. Ia menatap lurus ke arah majelis hakim, suaranya masih lemah tapi jelas. Saya tidak meminta keringanan hukuman. Saya hanya berharap hukum ditegakkan sebagaimana mestinya. Kalimat yang singkat, tapi membuat hatiku sakit. Itu bukan kekejaman, tapi garis batas terakhir yang ia tetapkan untuk melindungi dirinya dan keluarganya. Dani mendongak, menatapnya, air mata mengalir. Mas tidak memaafkanku? Bima menatap adiknya lama. Ia pernah berpikir, jika bisa menukar nyawanya kembali, ia bersedia memaafkan. Tapi sekarang ia mengerti, ada kesalahan yang tidak bisa dihapus dengan ikatan keluarga. Dani tersungkur, menangis seperti anak kecil. Aku tidak merasa puas. Yang kulihat hanyalah sebuah keluarga yang hancur sekali lagi. Sidang berakhir setelah beberapa jam. Vonis dijatuhkan. Hukuman penjara yang tidak ringan. Ketika hakim mengetuk palu, aku melihat ayah mertua, sedikit tersentak. Beliau bangkit perlahan, tidak menoleh ke belakang untuk melihat Dani. Keluar dari ruang sidang, Bima sangat lelah hingga hampir tidak bisa berdiri. Aku segera memapahnya. Kamu baik-baik saja? Ia mengangguk, menghela napas. Lelah. Tapi lega. Ayah mertua berjalan di belakang, matanya memerah. Sesampainya di pelataran pengadilan, beliau berhenti, menatap langit lama sekali, lalu berkata, baiklah, anggap saja ayah sudah kehilangan satu anak. Ucapan itu jatuh seperti pisau. Aku tidak tahu bagaimana harus menghiburnya. Tidak ada kata-kata yang cukup. Dalam perjalanan pulang, mobil hening. Tidak ada yang bicara. Semua orang menanggung bebannya masing-masing, berat tapi tak bisa dibagi. Sampai di rumah, ibu mertua sudah menunggu. Melihat kami masuk, ia menatap mata Bima, seolah bertanya tanpa kata. Bima menggeleng pelan, ibu mertua menangis, harus bersandar pada kursi agar bisa tetap berdiri. Sore itu, seluruh keluarga makan malam dalam keheningan. Suasananya berat,
tapi ada sesuatu yang terasa seperti sebuah akhir. Babak yang menyakitkan akhirnya ditutup. Malam itu, saat hanya kami berdua, Bima berkata pelan, mulai hari ini, kita mulai dari awal lagi, ya. Aku memegang tangannya, mengangguk. Iya. Sedikit demi sedikit, di luar jendela, angin bertiup lembut melewati pepohonan. Aku tahu luka akan tetap terasa sakit untuk waktu yang lama. Tapi kebenaran telah terungkap. Dan kami tidak perlu lagi hidup dalam kegelapan. Setelah sidang, hari-hari pertama di rumah berlalu dengan berat. Seolah ada lapisan es yang menutupi setiap aktivitas. Tidak ada yang membicarakan Dani atau Rina lagi, tapi ketiadaan mereka terasa di mana-mana. Kursi kosong di meja makan, sandal yang familiar di teras, atau bahkan kalimat yang belum selesai, yang tak ada lagi yang mendengarkannya. Aku sadar, akhir dari kasus hukum bukan berarti akhir dari rasa sakit. Itu hanya membuka babak lain yang lebih panjang, lebih lambat, dan butuh lebih banyak kesabaran untuk hidup bersamanya. Bima mulai berlatih berjalan ke gerbang rumah setiap pagi. Aku berjalan di sisinya, tangan siap memapah jika ia goyah. Ayah mertua biasanya berdiri di teras, pura-pura menyiram tanaman, tapi matanya tidak pernah lepas dari setiap langkah putranya. Pernah sekali Bima salah langkah, ayah mertua hampir berlari menolong, lalu menahan diri, sabar berdiri di sana. Aku tahu, beliau sedang belajar untuk percaya pada kekuatan putranya, sama seperti percaya bahwa keluarga ini masih bisa berdiri. Ibu mertua menjadi lebih pendiam. Ia memasak, mengurus tidur Bima dengan sangat teliti. Tapi terkadang aku melihatnya duduk sendirian di depan altar, menyalakan dupa lama sekali. Pernah sekali aku menghampirinya, ia menggenggam tanganku, suaranya serak, "Ibu minta maaf, Nak. Kalau saja hari itu ibu lebih sadar, tidak membela secara membabi buta." Aku menggeleng. "Bu, jangan salahkan diri sendiri, tidak ada yang menyangka orang dalam keluarga akan melakukan hal seperti itu." Ia mengangguk, air mata jatuh di tanganku. "Kamu sudah susah payah." Aku tahu kata-kata itu tidak bisa menghapus masa lalu, tapi setidaknya itu membuatku merasa tidak menanggungnya sendirian lagi. Maya kembali ke sekolah setelah libur beberapa hari. Pagi pertama, putriku memegang tangan ayahnya erat-erat. Bima membungkuk, memeluknya, meskipun gerakannya masih kaku karena lengannya masih lemah. "Pergi sekolah, ya, nanti sore ayah tunggu." Putriku mengangguk, berlari beberapa langkah, lalu menoleh ke belakang. Aku berdiri di sampingnya, hatiku melunak. Anak-anak punya cara pemulihan yang istimewa, cepat dan rapuh. Aku berjanji pada diri sendiri untuk berhati-hati dalam setiap kata, setiap tatapan, agar putriku tidak menanggung goresan luka orang dewasa. Suatu sore, saat Bima sedang tidur, pengacara menelepon, memberitahu bahwa kasusnya sudah ditutup, hanya menyisakan beberapa prosedur akhir. Aku berterima kasih dan menutup telepon, memandangnya tidur dengan tenang, hatiku sedikit lebih lega. Tapi lega bukan berarti kosong. Apa yang hilang tidak bisa kembali seperti semula. Sore itu, Bima bangun dan berkata ingin duduk di taman belakang. Aku mendorong kursi rodanya. Angin bertiup lembut, membawa aroma tanah basah. Ia menatap pepohonan lama, lalu berkata, "Kukira setelah semua ini, yang tersisa hanyalah kemarahan. Ternyata, yang paling banyak tersisa adalah rasa lelah." Aku duduk di sampingnya. "Kalau lelah, istirahat, tidak perlu kuat sepanjang waktu." Ia tertawa kecil. "Kamu bicara seperti ibu." "Aku belajar dari ibu," jawabku. Kami duduk dalam diam, mendengarkan kicau burung. Ada sebuah jeda yang tidak perlu diisi dengan kata-kata. Aku merasa dengan jelas, kehidupan sedang kembali padanya. Tidak gegap gempita, tidak spektakuler, tapi kokoh seperti akar pohon yang mencengkeram dalam di tanah. Malam harinya, ayah mertua memanggil Bima ke ruang kerja. Kali ini, aku tidak menunggu di luar. Beliau memberiku isyarat untuk ikut duduk. Di atas meja ada map-map dokumen lama, buku-buku rekening keluarga. Ayah mertua berbicara pelan. "Ayah sudah banyak berpikir. Apa yang terjadi kemarin adalah pelajaran yang menyakitkan. Ayah ingin semuanya jelas mulai sekarang." Beliau menatap Bima, "Pekerjaan, aset, tanggung jawab. Ayah serahkan padamu, tapi ayah tidak memaksa. Seberapa kuat kamu, lakukan sebanyak itu." Bima terdiam, lalu mengangguk. "Aku akan lakukan semampuku. Tidak akan terburu-buru."
ayah mertua menoleh padaku. Kamu bantu jaga dia, ya? Jangan biarkan dia terlalu memforsir diri. Baik, ya, jawabku. Percakapan yang singkat, tapi aku mengerti itu adalah sebuah penyerahan. Bukan hanya pekerjaan, tapi juga kepercayaan. Kepercayaan yang setelah hancur, sedang diperbaiki dengan kehati-hatian dan ketulusan. Malam itu, saat Maya sudah tidur, Bima memintaku membuka lemari, mengambil sebuah buku catatan lama yang sampulnya sudah usang, kertasnya menguning. Aku menulisnya waktu kita baru menikah, katanya. Setiap kali aku dinas keluar kota, aku menulis untuk mengenang rumah. Aku membukanya, melihat tulisan tangannya yang khas, menceritakan hal-hal kecil, makan malam yang kumasak, tawa putri kami, kekhawatiran sehari-hari. Aku membacanya dan mataku berkaca-kaca. Bukan karena sedih, tapi karena terharu. Kamu menyimpannya dengan baik. Karena aku takut lupa, jawabnya. Setelah bangun, aku baru sadar betapa menakutkannya lupa itu. Aku menutup buku itu, meletakkannya di dadanya. Kita lanjutkan menulisnya, ya? Ia menatapku, matanya menghangat. Iya. Kita lanjutkan. Beberapa hari kemudian, kami memulai dari hal-hal kecil. Bima berlatih menulis, huruf demi huruf. Maya duduk di sampingnya, mengerjakan PR sambil melirik ayahnya. Terkadang ia tertawa kecil melihat tulisan ayahnya yang miring. Ayah mertua memperbaiki pintu kayu yang tua. Ibu mertua menanam lebih banyak sayuran. Semuanya begitu sederhana, jika tidak tahu cerita lamanya, orang akan mengira ini adalah keluarga biasa. Tapi aku tahu, di balik kenormalan itu, ada upaya yang luar biasa. Upaya untuk tidak membiarkan dendam menelan diri, upaya untuk tidak membiarkan masa lalu mengikat masa depan. Suatu sore, aku mendorong Bima keluar ke depan rumah. Ia berdiri bersandar padaku, menatap jalan yang familiar. Aku ingin minta maaf pada tetangga. Aku terkejut. Minta maaf? Karena membuat mereka harus melihat hal yang tidak baik, katanya. Dan karena aku tidak bisa melindungi keluarga ini dengan baik. Aku tidak membantah. Kami berjalan ke rumah terdekat. Satu persatu, ia menyapa, berbicara dengan tulus. Tidak ada yang menyalahkan. Beberapa bahkan menepuk bahunya, berkata, yang penting sudah sembuh. Aku menatapnya, melihat sebuah kekuatan lain sedang tumbuh. Bukan kekuatan otot, tapi kekuatan tanggung jawab. Malam itu saat kembali, Bima lelah tapi bahagia. Ia berbaring, napasnya teratur. Aku duduk di sampingnya, memikirkan jalan yang tersisa. Masih akan ada malam-malam tanpa tidur, masih akan ada kenangan yang datang tak terduga. Tapi kami punya cara untuk menghadapinya, bersama. Bima memegang tanganku, berkata sangat pelan, "Terima kasih, tidak meninggalkanku." Aku meremas tangannya. Karena kamu adalah rumah. Di luar jendela, bulan naik tinggi, cahayanya yang lembut menyinari halaman. Aku mengerti, babak yang menyakitkan sedang ditutup, memberi jalan bagi babak baru, tidak sempurna, tapi nyata. Musim panas tahun itu datang terlambat. Hari-hari pertama, sinar matahari mengintip malu-malu dari seladahan pohon di depan rumah. Tidak menyengat, tidak gemerlap. Sama seperti cara keluarga kami melangkah keluar dari masa-masa kelam yang baru saja berlalu, segalanya tidak lagi menyakitkan, tapi juga belum bisa disebut sembuh total. Kami hanya belajar untuk bernapas lebih teratur. Bima sekarang bisa berjalan mengelilingi halaman sendirian, tanpa tongkat, langkahnya masih pelan, tapi setiap langkahnya mantap. Setiap pagi ia bangun lebih awal dariku, menyapu daun-daun kering, lalu berdiri sejenak memandang matahari terbit. Pernah kutanya apa yang ia lihat begitu lama? Ia tertawa. Hanya memastikan aku masih hidup. Dan hari ini nyata. Ayah mertua lebih sedikit bicara dari sebelumnya, tapi punggungnya lebih tegak. Ia tidak lagi bersembunyi di ruang kerja terlalu lama. Terkadang ia keluar, duduk minum teh bersama Bima di teras. Bukan membahas bisnis, hanya membicarakan hal-hal lama, masa mudanya. Aku lewat dan mendengar tawa kecil mereka, hatiku terasa sangat lega. Ibu mertua masih bangun pagi untuk memasak. Ia memasak hidangan sederhana tapi lengkap. Terkadang ia menyuruhku duduk, mengambilkan ikan untukku. Makan yang banyak, nak. Kamu kurus sekali. Aku menatapnya, melihat di matanya tidak ada lagi kewaspadaan seperti dulu, melainkan kepercayaan dan penerimaan. Aku mengerti,
kehilangan telah membuatnya sadar apa yang terpenting. Maya perlahan kembali menjadi anak-anak seutuhnya. Ia lebih banyak tertawa, lebih banyak bicara, tidak lagi terbangun kaget di tengah malam. Suatu sore, putriku membawa buku catatannya. Di dalamnya ada esai dengan judul, "Untuk Orang Yang Paling Kucintai." Ia menulis tentang ayahnya. Tulisannya masih kekanak-kanakan, tapi setiap kalimatnya tulus dari hati. Aku membacanya dan menangis. Bukan karena sedih, tapi karena tahu putriku telah melewati ketakutannya sendiri. Bima selesai membaca esai itu, dan terdiam lama, lalu ia memeluk putrinya, berkata pelan, "Maafkan ayah, ya. Membuatmu harus tumbuh terlalu cepat." Putriku menggeleng, memeluk leher ayahnya erat. "Tidak apa-apa ayah, yang penting ayah sudah kembali." Suatu siang, saat seluruh keluarga sedang membantu membersihkan ruang kerja lama Bima, aku menemukan sebuah kotak kayu kecil. Di dalamnya ada foto-foto keluarga lama, ada foto pernikahan kami, foto saat Maya baru lahir, bahkan ada foto Bima berdua dengan Dani saat mereka masih remaja. Aku sempat terdiam, lalu meletakkan foto-foto itu di samping. Bima melihatnya dan mendekat. Ia tidak menghindar. Ia hanya mengambil foto-foto lama itu, melihatnya dalam diam. "Simpan saja," katanya. "Bukan untuk mengingat rasa sakitnya, tapi untuk mengingat bahwa kita pernah percaya pada seseorang, pernah menyayangi seseorang. Supaya tidak terulang lagi." Aku mengangguk. Ada beberapa kenangan yang tidak seharusnya dihapus, hanya perlu diletakkan di tempat yang benar. Kehidupan perlahan kembali ke ritme yang familiar. Bima kembali bekerja, tapi hanya setengah hari. Ayah mertua tidak memaksa, ibu mertua tidak mendesak. Semua orang mengerti, kesehatan dan ketenangan batin lebih penting dari apapun. Aku melanjutkan pekerjaanku, tapi tidak lagi dengan perasaan harus menanggung seluruh dunia. Terkadang jika lelah, aku berani bilang lelah. Terkadang jika lemah, aku berani bersandar padanya. Suatu malam, setelah Maya tidur, Bima mengajakku duduk di teras. Bulan naik tinggi, cahayanya lembut. Ia menatapku lama, lalu berkata, "Aku pernah berpikir, kalau hari itu aku tidak bangun, kamu akan bagaimana?" Aku terdiam sejenak, lalu menjawab jujur, "Aku tidak tahu. Tapi aku tahu, aku tidak melakukan apapun yang membuatku harus malu pada diriku sendiri." Ia menggenggam tanganku erat. "Aku tahu, dan aku berterima kasih untuk itu." Kami duduk di sana, tidak berkata apa-apa lagi. Dalam keheningan itu, aku merasa dengan jelas, kami tidak kembali menjadi seperti dulu. Kami telah sampai di tempat lain yang lebih dalam, lebih nyata. Hari selamatan leluhur tahun itu, seluruh keluarga berkumpul. Ayah mertua menyalakan dupa, berdoa lama sekali. Ibu mertua berdiri di sampingnya, matanya berkaca-kaca. Ketika giliran Bima, ia membungkuk dalam-dalam. Aku berdiri di belakang, mendengar ia berkata pelan, "Anakmu telah melewati masa-masa gelap. Anakmu berjanji akan menggunakan sisa hidup ini dengan sebaik-baiknya, sepadan dengan nyawa yang telah kembali." Angin bertiup lembut, asap dupa perlahan memudar. Aku berpikir, mungkin para leluhur hanya ingin anak cucunya tahu bagaimana menjaga kebaikan, bukan menuntut balas dendam atau dendam. Sore harinya, seluruh keluarga makan malam di bawah cahaya lampu kuning. Tidak ada yang membahas masa lalu, tidak ada yang cemas tentang masa depan yang terlalu jauh. Hanya sebuah makan malam dengan hidangan lengkap, dengan orang yang lengkap. Aku melihat sekeliling, menyadari bahwa retakan itu masih ada, tapi ia telah diperbaiki dengan pengertian dan kesabaran. Sebelum tidur, Bima berdiri di pintu kamar, menatapku. "Besok kita ajak Maya ke pantai, ya?" Aku tersenyum. "Iya. Kita pergi sekeluarga." Ia mengangguk. "Iya. Pergi bersama." Malam itu, aku tidur di sampingnya, mendengarkan napasnya yang teratur. Aku memikirkan semua yang telah terjadi. Sejak menerima secari kertas kecil di panti rehabilitasi, hingga ke pengadilan, air mata, saat-saat di mana aku pikir aku tidak akan sanggup berdiri lagi. Jika ada yang bertanya padaku apa yang membuatku bisa berjalan sampai ke ujung jalan ini, aku akan menjawab, itu bukan kekuatan yang istimewa, tapi sebuah pilihan yang sangat sederhana, yaitu tidak meninggalkan orang yang kucintai, dan tidak membelakangi kebenaran. Hidup tidak menjanjikan keadilan, tapi ia seringkali memberi kita kesempatan untuk memilih bagaimana menjalaninya.
keluarga kami memilih untuk terus berjalan. Tidak melupakan, tapi juga tidak membiarkan masa lalu membelenggu. Kami belajar untuk mencintai lagi. Perlahan, hati-hati, tapi dengan tulus. Di luar jendela, suara serangga malam bernyanyi, hari baru akan datang, aku tahu akan ada tantangan lain, tapi aku tidak takut lagi. Karena sekarang, kami tahu bagaimana cara menggenggam tangan erat-erat dan terus melangkah, tidak peduli seberapa terjal jalannya. Jika Anda telah mengikuti kisah keluarga Pak Bima hingga baris terakhir ini, mungkin hati Anda pun telah melewati berbagai perasaan, kepedihan, kemarahan, simpati, dan kehangatan yang perlahan terbentuk dalam diam. Karena cerita ini bukan hanya tentang seorang suami yang kembali dari kematian atau rencana jahat yang terbongkar. Lebih dalam dari itu, ini adalah cerita tentang bagaimana manusia memilih untuk hidup ketika berdiri di garis batas antara hidup dan mati, hubungan keluarga, pengkhianatan, pengampunan, dan keteguhan hati. Pelajaran terbesar yang ditinggalkan oleh cerita ini tidak terletak pada persidangan atau putusan hakim. Pelajaran itu terletak pada keputusan sunyi seorang istri, Ibu Sari, yang menolak menyerah ketika orang yang dicintainya tidak lagi mampu melindungi dirinya sendiri. Dalam hidup, terkadang kita berpikir melepaskan akan lebih ringan, berbalik akan lebih sedikit menyakitkan. Tapi kenyataannya, memilih sesuatu yang terasa berat pada awalnya justru bisa membawa kedamaian yang abadi bagi nurani kita. Cerita ini juga mengingatkan kita pada satu kebenaran, hubungan darah tidak selalu sama dengan belas kasih, ikatan keluarga, jika tidak didasari oleh moralitas, bisa dengan mudah menjadi pisau yang paling tajam. Namun, alih-alih membiarkan dendam menguasai, Pak Bima dan keluarganya memilih untuk menghadapinya dengan kesadaran, membiarkan hukum yang memutuskan, membiarkan hati yang memeriksa dirinya sendiri. Itulah satu-satunya cara agar rasa sakit tidak diwariskan ke generasi berikutnya.